Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya kakak bisa ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Rumput beku. Xiaoyan menatap penuh semangat pada tanaman rumput biru es yang mengambang di udara di depannya. Mata hitamnya penuh kejutan. Rumput beku seperti namanya, ini memiliki bau dingin yang mengerikan. Obatnya dingin dan dapat menahan pemurnian jangka panjang dari sebagian besar api. Dapat dikatakan bahwa rumput beku adalah salah satu dari sedikit bahan obat yang dapat menahan api. Namun, saat ini, rumput beku cepat adalah salah satu dari dua ramuan terakhir yang dibutuhkan Xiaoyan untuk memperbaiki ramuan es. Ini benar-benar sepatu besi yang rusak. Tidak ada tempat untuk menemukannya. Tidak perlu waktu lama, aku tidak bisa menemukanmu seperti itu sebelumnya. Sekarang aku tidak bisa memikirkan untuk menyelamatkannya. Kamu muncul dengan jujur. Menatap rumput beku di depannya, Xiaoyan tidak bisa menahan nafas. Bahkan di mata kedua orang itu, mereka dengan hati-hati memasukkan rumput beku di depan mereka ke dalam kotak batu giok, dan kemudian memasukkannya ke dalam ring lagi. Meskipun tidak ada buah jiwa yang ditemukan, rumput beku juga merupakan kegembiraan yang tak terduga bagi Xiaoyan saat ini. Sejak memasuki reruntuhan, Xiaoyan memiliki firasat samar di hatinya bahwa tidak akan ada panen kecil selama perjalanannya ke reruntuhan kuno. Batu roh yang penuh dengan kamar batu hanyalah permulaan. Bahkan rumput beku hanyalah bagian dari semua panen. Pasti kejutan yang lebih besar untuk bertemu dengannya nanti. Memikirkan hal ini, warna berapi-api di mata Xiaoyan menjadi lebih makmur. Namun, segera, semburan kelemahan dari tubuhnya menarik Xiaoyan kembali ke kenyataan saat ini. Memang, tidak peduli seberapa indah yang dia bayangkan di dalam hatinya, dia lemah saat ini, dan semangat juangnya belum pulih, apalagi membayangkan apa yang disebut panen yang lebih besar. Aduh, dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Xiaoyan tidak sopan di depan kedua tetua dan langsung meletakkan cincin seputih salju ini di tangannya. Setelah beberapa eksplorasi barusan, di cincin ini, kecuali sebagian kecil dari semua jenis batu aneh, hal-hal lain adalah bahan obat. Jelas, dua lelaki tua di depan mereka bukan penyuling obat. Bagaimanapun, mereka juga menyimpannya. Untuk ini, kedua lelaki tua itu secara alami memiliki ide di hati mereka. Jika tidak, mereka tidak akan benar-benar memberikan cincin itu kepada Xiaoyan dengan jujur. Namun, ketika Xiaoyan mendongak, dia melihat jejak tatapan lain di mata lama mereka. Melihat ini, Xiaoyan langsung tersenyum dalam hatinya. Meskipun tidak peduli apa yang dia katakan, hal-hal ini adalah hasil dari usaha mereka. Saat ini, mereka semua dibawa pergi oleh Xiaoyan. Mereka masih enggan untuk menyerah. Dengan sedikit memutar matanya, Xiaoyan segera tersenyum tanpa kesopanan. Dengan sedikit putaran pergelangan tangan putihnya, cahaya keemasan melintas di cincin di jarinya. Segera, dua botol giok yang indah muncul di tangan Xiaoyan. Pada saat botol giok muncul di tangan Xiaoyan, raut wajah kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Bahkan napas di antara hidung tanpa sadar menjadi sedikit tergesa-gesa. Hehe, bagaimanapun juga, aku mengambil barang-barangmu. Pil ini dapat dianggap sebagai kompensasi untukmu. Ada 6 pil tingkat ketiga di masing-masing dari dua botol batu giok. Ambillah. Xiaoyan melenturkan jari-jarinya, dan dua botol giok gantung terbang kedua lelaki tua itu. Melihat ini, mereka buru-buru mengambil dua botol giok dan dengan hati-hati menghubungkannya di tangan mereka. Ini adalah 6 pil tingkat ketiga. Xiaoyan bisa memperlakukan mereka dengan santai, tapi mereka enggan menyerah. Setelah menerima botol giok, mereka segera membukanya dan menarik napas keras di antara hidung mereka. Aroma dan yang kaya segera membuat wajah mereka bersemangat. Bersama dengan mata mereka juga terlihat sangat bersemangat. Keenam pil ini bukan hanya pil tingkat ketiga, tetapi juga kualitasnya. Di antara semua pil tingkat ketiga, mereka pasti bisa disebut kelas atas. Jika pil tingkat ketiga ini benar-benar dijual di pelelangan, bahkan beberapa orang kuat akan takut untuk membantu diri mereka sendiri. Lagi pula, bahkan jika pil dengan level yang sama memiliki kualitas yang berbeda, kekuatannya sangat berbeda. Secara umum, meskipun ada dua jenis pil dengan kualitas yang sama, nilainya akan ditentukan. Bahkan beberapa pil tingkat ketiga berkualitas tinggi dapat membuat beberapa pil tingkat keempat berkualitas rendah tidak ada bandingannya. Terkadang,
Kualitas pil adalah kunci nilainya. Bahkan jika itu adalah pil bermutu tinggi, nilainya akan sangat berkurang tanpa kualitas yang baik. Saat ini, kualitas 6 pil tingkat ketiga yang disajikan oleh Xiao Yan kepada kedua tetua ini tidak diragukan lagi dapat masuk ke bagian tengah dan atas dari pil tingkat ketiga. Bagaimana ini tidak menggairahkan mereka? Ketika kedua tetua melihat mata aneh Xiao Yan, mereka tidak bisa menahan senyum canggung. Kemudian mereka dengan cepat menahan ekspresi di wajah tua itu. Segera, mereka saling memandang, bangkit dan dengan hormat memberi hormat pada Xiao Yan. Pada saat yang sama, mereka juga berbicara dengan hormat, mengatakan, "Terima kasih, Tuan Xiao Yan, atas kebaikan Anda." Melihat ini, wajah pucat Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terpana. Dia segera melambaikan tangannya, buru-buru bangkit dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa kalian berdua memberi saya hadiah yang begitu besar? Lagi pula, saya hanya seorang junior di depan Anda. Saya tidak tahan." Tuan Xiao Yan bercanda, daratan Yuanwu menghormati kekuatannya. Selama memiliki kekuatan yang cukup kuat, itu adalah yang lebih tua. Yang disebut orang pertama dihormati. Tuan Xiao Yan memiliki kekuatan besar dan secara alami mampu membayar pemujaan dari kita. Kedua orang itu mengatakan ini dan semakin melihat ke bawah ke pinggang Xiao Yan yang tertekuk. Xiao Yan juga mengerti dalam hatinya bahwa sama sekali tidak mungkin baginya untuk berhenti. Bagaimanapun, mereka juga kuat melawan Kaisar. Mereka tidak dalam kondisi saat ini. Apa yang ingin mereka lakukan, bagaimana mereka bisa menghentikan diri mereka sendiri? Dalam keputusasaan, Xiao Yan harus menerima penghormatan mereka secara diam-diam. Segera setelah itu, Xiao Yan melirik keluar ruang batu, tetapi tidak bisa menahan kerutan. Baru saja, dia sepertinya memperhatikan bahwa sepasang mata aneh sedang menatapnya, tetapi hanya ada saat yang singkat, yang membuat Xiao Yan tidak dapat menangkap sumber pemandangan itu. Tak berdaya, lagi pula, Xiao Yan dalam kondisi yang sangat buruk sehingga sulit untuk dijelajahi dengan kekuatan jiwanya. Tidak mengherankan melihat sesuatu yang salah. Tak berdaya, Xiao Yan mengambil kembali matanya. Segera, Xiao Yan menatap dua orang tua di depannya lagi. Pada saat ini, mereka juga kebetulan bangun dan melihat bahwa tidak ada perbedaan di wajah mereka. Xiao Yan menegaskan pikirannya, karena bahkan dua petarung yang kuat tidak melihat perbedaannya, dia pasti salah membacanya. Hehe, Tuan Xiao Yan benar-benar naga dan phoenix di antara orang-orang. Dia sangat menjanjikan di usia muda. Saya khawatir dia akan membuat prestasi luar biasa di masa depan. Ketiganya kembali duduk. Di antara dua tetua, seorang lelaki tua berjubah biru tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya ke arah Xiao Yan dan mengucapkan setengah pujian. Pria tua berjubah biru itu tertawa, dan pria tua lainnya melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mereka menunjukkan rasa hormat di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Mendengar pidato itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia benar-benar sombong di perang sebelumnya, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak malu saat ini. Hehe, kalian berdua tidak perlu mengolok-olokku. Jika kamu tidak ada di dekatku hari ini, aku khawatir orang-orang di luar pintu akan bergegas masuk dan menyerangku. Tuan Xiao Yan bercanda, dengan bonekamu, apalagi beberapa setengah kaisar, itu benar-benar orang kuat yang melawan kaisar. Aku khawatir aku tidak bisa dekat denganmu. Pria tua itu tertawa dan tanpa sadar melirik Bei Wang yang berdiri di samping ketiga orang itu. Dia merasakan logam yang tak tertandingi, pita ungu dan emas perlahan mengalir, dan napas dingin tampaknya menahan orang ribuan mil jauhnya. Meskipun mereka berdua kuat melawan kaisar, mereka masih merasakan martabat yang tak ada habisnya di hadapan Bei Wang. Ini benar, tapi ketiga lelaki tua berbaju hitam itu tidak memberi mereka perasaan bersama. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh dan tidak terlalu terlibat dalam masalah ini. Kedua tetua di depannya jelas melihat ini. Mereka saling memandang dan tersenyum, meskipun mereka mengalihkan topik pembicaraan dengan haha. Hehe, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan Xiao Yan selanjutnya. Kali ini, pria tua berjubah biru bertanya tentang intinya. Begitu dia mengatakan ini, wajah pucat Xiao Yan segera menjadi serius. Ketika mereka melihat ini, lelucon di wajah mereka juga tersapu, dan mereka tidak berani gegabah. Apakah kalian berdua tahu di mana ada buah kondensasi jiwa di relik ini?
Dengan keheningan suasana di lapangan, Xiaoyan bertanya lagi kepada dua orang tua di depannya setelah film yang bagus. Mendengar pidato itu, kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Pria tua berjubah biru menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, tetapi mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Buah Jiwaning, benda itu benar-benar terlalu berharga. Jika Tuan Xiaoyan ingin menemukannya di luar, aku khawatir itu tidak akan mudah. Petik 2. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat alisnya dan terkejut. Sepanjang jalan, dia juga mendengar seruan orang-orang untuk posisi mereka saat ini. Lorong-lorong kamar batu yang mereka tinggali sekarang tampaknya merupakan bagian terluar dari seluruh relik, tetapi dia tidak tahu pemandangan seperti apa yang ada di bagian terdalam relik tersebut. Ya, posisi kita hanyalah pinggiran relik. Pria tua berjubah biru itu mengangguk dan berkata. Pada saat yang sama, lelaki tua berjubah biru di depannya membuka mulutnya lagi dan berkata, "Sejauh yang saya tahu, seluruh situs dibagi menjadi 3 lapisan. Tentu saja, ini juga merupakan stratifikasi umum sebagian besar situs. Lapisan pertama, yang merupakan daerah terluar tempat kita sekarang, hanya barang-barang termurah di dunia, seluruh situs." Saya yakin Xiaoyan dapat memahami ini tanpa mengatakan lebih banyak lagi. Mendengar pidato itu, Xiaoyan mengangguk lagi dan terus mendengarkan orang tua itu. Pinggiran peninggalan ini disebut Aula Batu. Hal yang paling berharga di dalamnya hanya dapat membangkitkan minat Kaisar Petarung Bintang 3 paling banyak. Itu sebabnya saudara-saudaraku tinggal di sini. Pada titik ini, wajah lelaki tua itu malu, dan lelaki tua di samping tidak bisa menahan tawa. Segera, lelaki tua itu melanjutkan. Di lapisan tengah peninggalan ini, dikatakan bahwa itu adalah hutan kuno, dan hal-hal di dalamnya dapat disebut harta karun nyata. Bagaimanapun, hutan kuno telah ada selama bertahun-tahun. Kekuatan Warcraft umumnya telah mencapai tingkat pertempuran kaisar. Ada makam semua orang kuat semi-kekaisaran. Pada saat yang sama, itu juga membagi seluruh peninggalan berdasarkan kelas, tetapi dikatakan bahwa 3, 6, 9 dan seterusnya tidak buruk. Kata-kata emosi di mulut lelaki tua itu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk diam-diam, dan hatinya juga dipenuhi dengan emosi. Namun, aturan benua ini seperti ini. Siapapun yang memiliki tinju besar memenuhi syarat untuk berbicara. Di sini selalu ada dunia yang penuh dengan barbarisme dan hegemoni. Jika Anda ingin bertahan dan tumbuh di sini, Anda tidak hanya membutuhkan bakat kultivasi yang buruk, tetapi juga semua jenis peluang sangat penting. Seperti peninggalan ini, yang kuat menempel di satu sisi dan akan selalu menjadi yang kuat. Meskipun yang lemah dapat memenangkan keuntungan kecil, di mata mereka, yang lemah selalu lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk memasuki kedalaman relik. Demikian pula, mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Apa yang disebut kemampuan digunakan untuk menjatuhkan mereka, dan yang disebut kualifikasi adalah untuk menjatuhkan mereka. Adapun kedalaman reruntuhan, situasi di sana masih belum diketahui. Lagi pula, bahkan mereka yang menerobos reruntuhan di awal, hanya sedikit orang yang bisa keluar hidup-hidup dari tengah. Di akhir kalimat, lelaki tua berbaju biru itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu banyak tentang kedalaman peninggalan ini, apalagi dia. Saya khawatir dia adalah orang-orang dari 4 keluarga. Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun lelaki tua berjubah biru menjelaskan tata letak reruntuhan, dari awal hingga akhir, Xiaoyan tidak mendapatkan jawaban yang paling dia inginkan di dalam hatinya. Keberadaan buah Jiwaning. Saat ini, jika Xiaoyan benar-benar ingin menjelaskan keberadaan buah Jiwaning sendiri, saya khawatir hanya ada lapisan tengah relik atau bagian dalam relik yang lebih dalam. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi tenggelam sedikit. Jika jiwa benar-benar berada di kedalaman reruntuhan, maka dia pasti akan memiliki konflik langsung dengan orang-orang dari 4 keluarga pada waktu itu. Jika itu di masa kejayaan Xiaoyan, mungkin dia pasti akan terjerat dengan mereka, tapi sekarang. Aduh, memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Pada saat ini, lelaki tua lain dengan jubah abu-abu ragu-ragu di mata tuannya sejenak, dan tiba-tiba mengerutkan kening pada Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, mungkin, saya tahu di mana buah Jiwaning berada. Tuan Xiaoyan, mungkin, saya tahu di mana buah Jiwaning berada.
Sama seperti Xiao Yan mengerutkan kening, pria tua berjubah abu-abu ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia berkata kepada mulut ragu Xiao Yan. Namun, ketika kata-kata lelaki tua itu jatuh, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat matanya yang gelap dan menatap lelaki tua berjubah abu-abu di depannya. Semua emosi di hatinya tercermin di wajah Xiao Yan saat ini. Kamu bilang, apakah kamu tahu di mana buah jiwa yang beku itu? Sampai setelah film yang bagus diukir, Xiao Yan bertanya dengan nada yang sedikit tidak pasti. Mencium pidato itu, lelaki tua berjubah brokat itu juga memandang lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan rasa ingin tahu saat ini. Melihat mata kedua orang itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit ragu lagi. Dia juga tidak memiliki dasar di hatinya untuk berita yang dia tahu. Sampai setelah film bagus diukir, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengangkat matanya dengan cemberut dan menatap Xiao Yan. Setelah sedikit pertimbangan dalam hatinya, dia berkata dengan jujur. Berita ini diberitahu oleh seorang teman saya. Pada saat itu, relik itu baru saja ditemukan, dan banyak orang kuat mendobraknya. Namun, pada akhirnya, tampaknya sentuh susunan di relik. Sebagian besar orang yang mendobrak mati di sini, dan hanya sedikit yang selamat. Teman saya hanyalah salah satu orang yang lolos. Selain itu, dia juga seorang pejuang yang kuat. Petik 2. Ketika mengatakan ini, lelaki tua itu tampak serius, dan di akhir kata-katanya, dia tidak lupa menambahkan kekuatan temannya. Meskipun dia beruntung untuk melarikan diri, harga yang dia bayar menyakitkan. Bukan hanya kekuatannya yang tidak dapat dipulihkan dalam jangka waktu tertentu, tetapi dia bahkan kehilangan lengan. Mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu, wajah Xiao Yan tidak bisa tidak berubah sedikit. Meski kata-kata lelaki tua itu tidak terlalu detail, dari hasil ini saja dia bisa membayangkan tragedi temannya saat itu. Pada saat yang sama, hati Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Itu bisa membuat pria kuat lari karena malu dan bahkan kehilangan lengan. Tampaknya tidak sesederhana dan semudah yang mereka lihat sekarang. Saya tidak bisa mengatakan bahwa temannya bertemu dengan seorang pria yang mengerikan di hutan kuno di antara reruntuhan. Benar saja. Kemudian lelaki tua berjubah abu-abu itu berbicara lagi dan berkata, menurut temanku, setelah memasuki reruntuhan, kebanyakan orang melewati aula batu terluar dengan sangat lancar dan mencapai hutan kuno. Luasnya di sana jauh dari sebanding dengan kalimat cinta ini. Tentu saja, harta yang terkandung di dalamnya juga benar-benar berharga. Artinya, teman saya tampaknya telah menemukan jiwa yang serupa di sana. Pohon buah-buahan. Petik 2. Hah. Begitu dia mendengar pohon buah jiwa yang membeku, mata Xiao Yan membeku, dan warna gila muncul di kedalaman pupilnya. Mengondensasi pohon buah jiwa adalah sumber utama memadatkan buah jiwa. Ini adalah pohon buah jiwa yang mengembun yang menghasilkan buah jiwa yang padat dengan kekuatan jiwa yang kuat. Saat ini, yang paling menggerakkan Xiao Yan adalah jika ada pohon buah jiwa yang kental, itu berarti lebih dari satu buah jiwa yang kental dapat tumbuh di pohon buah jiwa yang kental itu. Memikirkan hal ini, hati Xiao Yan melonjak ketika dia netral. Jika seperti itu, hanya satu buah koagulasi jiwa yang bisa membuat Xiao Yan berhasil maju ke dukun tingkat ketiga. Jika ada 2 atau 3, Xiao Yan tidak akan mampu meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat dukun tingkat keempat dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tidak hanya menjadi lebih berapi-api. Seorang dukun tingkat keempat, seorang dukun dari tingkat itu, saya khawatir melihat seluruh wilayah barat, dia hanya bisa ada di aliansi dukun. Sekarang selama dia bisa mendapatkan 3 buah pemadatan jiwa, dia memiliki pemahaman mutlak dan dapat meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat ahli herbal tingkat keempat. Tentu saja, dalam analisis terakhir, ini hanyalah fantasi indah di hati Xiao Yan. Pohon buah Ninghun akan berbuah setiap 500 tahun sekali, hanya 1 kali, dan totalnya hanya 3. Setiap kali buah Ninghun baru akan tumbuh, 2 buah lainnya hampir busuk. Oleh karena itu, hanya akan ada 1 buah Ninghun di pohon buah Ninghun. Selain itu, sama sekali tidak mungkin untuk memiliki lebih banyak. Hanya dengan begitu dapat dikatakan bahwa ide di hati Xiao Yan hanyalah fantasi yang indah. Kemudian, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan memikirkan dengan cermat semua informasi yang dikatakan temannya saat itu. Segera, dia berkata kepada Xiao Yan. Meskipun dia melihat benda itu, dia hanya melihatnya dari kejauhan. Ketika dia mendekat,
dia menemukan bahwa pohon buah Ninghun berada di pulau yang terpisah. Di sekitar pulau itu, ada pohon buah Ninghun yang sangat besar, danau. Dia terluka karena danau itu. Pada titik ini, tanpa lelaki tua itu berkata lebih banyak, Xiaoyan dapat membayangkan bahwa alasan mengapa teman lelaki tua itu terluka adalah karena ada Warcraft di tingkat kaisar yang bertarung di danau. Dengan pemikiran ini, mata Xiaoyan berkedip sedikit dan hatinya sedikit tenggelam. Kalau sudah seperti itu, saya khawatir tidak mudah untuk mendapatkan buah jiwa ini. Saya khawatir kekuatan Warcraft luar biasa jika bisa membuat petarung yang kuat panik dan melarikan diri, dan akhirnya berakhir di situasi itu. Aku ingin tahu apakah Raja Utaraku bisa melawannya. Xiaoyan tampak bermartabat dan mau tak mau membandingkan dirinya secara diam-diam. Jika Raja Utara memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Warcraft, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah kondensasi jiwa, tetapi jika tidak, saya khawatir dia akan kehilangan satu-satunya kartunya sekarang. Tampaknya hati Xiaoyan bermartabat. Orang tua berjubah abu-abu itu bermeditasi sedikit dan segera mengambil jalan pintas. Dipahami bahwa Warcraft di danau adalah piton hantu kuno. Kekuatannya setara dengan orang kuat manusia di tahap selanjutnya dari Kaisar Gayung Bintang. Temanku sedikit lebih kuat dariku dan telah mencapai tahap tengah dari Kaisar Gayung Bintang. Meski begitu, dia masih tidak bisa mendapatkan 100 gerakan di depan orang itu. Petik 2. Mendengar ini, hati Xiaoyan tiba-tiba tenggelam. Salah satu kekuatannya telah mencapai Warcraft di tahap selanjutnya dari Kaisar Gayung Bintang. Tidak mudah untuk mengalahkannya, terutama pihak lain adalah Warcraft, dan kekuatan fisiknya secara alami sangat kuat. Dalam menghadapinya, saya khawatir bahkan Raja Utara pun sulit untuk melawannya. Bagaimanapun, secara ringkas, sangat sulit untuk menghitung hanya dengan kekuatan Raja Utara. Paling-paling, mereka hanya bisa bertarung dengan yang kuat di hari-hari awal Kaisar Gayung Bintang biasa. Bahkan jika mereka ingin mengalahkan satu sama lain, itu sangat sulit, belum lagi menghadapi hantu kuno piton yang kekuatannya telah mencapai tahap selanjutnya dari Kaisar Gayung Bintang. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah beristirahat di kamar batu selama 2 hari. Ditambah waktu sebelumnya, sudah 10 hari sejak Xiaoyan memasuki reruntuhan kuno ini. Dalam 10 hari, setelah perhitungan yang cermat, orang-orang dari 4 keluarga mungkin sudah tiba di hutan kuno. Ini Xiaoyan. Jika dia terus tinggal di sini, jika buah Jiwaning didahului oleh orang-orang dari 4 keluarga, dia benar-benar tidak memiliki harapan. Lagi pula, dengan Xiaoyan hari ini, dia tidak berpikir dia bisa merebut kembali buah Jiwaning dari orang-orang itu, karena dia ingin mendapatkannya, dia harus bergegas. Tiba-tiba, mata tertutup Xiaoyan yang duduk di atas batu tulis tiba-tiba terbuka, dan cahaya tajam tiba-tiba melintas dari bagian bawah matanya. Momentum tak terlihat membawa Xiaoyan ke kekosongan di depannya, yang sedikit berfluktuasi. Petik 2. Lama-lama mengembuskan udara keruh yang tertahan di dadanya. Wajah pucat Xiaoyan berangsur-angsur kembali ke kemerahan, tapi masih ada sedikit rasa tidak enak di alis Xiaoyan. Dengan kerutan di alisnya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Segera, dia berdiri perlahan dari batu tulis. Kali ini, Xiaoyan benar-benar mengonsumsi terlalu banyak. Dalam 2 hari, Xiaoyan hanya pulih kurang dari 50% dari kekuatannya. Jika Anda ingin pulih sepenuhnya, saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya dalam 4 atau 5 hari. Namun, saat ini, waktu tidak menunggu. Jika Xiaoyan ingin mendapatkan buah jiwa yang kental, dia harus melewati aula batu sesegera mungkin dan mencapai hutan kuno terlebih dahulu. Hanya dengan begitu dia dapat memiliki kesempatan untuk menemukan buah jiwa yang kental. Jika dia terus seperti ini, sulit untuk mengatakan siapa pemilik buah jiwa kental pada akhirnya. Tuan Xiaoyan, apakah Anda di sini? Ketika mereka melihat Xiaoyan bangun, kedua tetua pavilion Yunyin juga sedikit mengernyit, dan tubuh duduk mereka berdiri. Sekarang, posisi Xiaoyan di hati mereka tidak kurang dari pemimpin pavilion mereka. Menghadapi Xiaoyan, mereka secara alami tidak berani melahirkan sesuka hati. Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Mendengar suara bingung lelaki tua berjubah emas, Xiaoyan perlahan berbalik, menghadap kedua lelaki tua itu, bermeditasi dan berkata. Begitu Xiaoyan mengatakan ini, kedua lelaki tua itu tampak tercengang dan langsung saling berpandangan. Kemudian mereka melihat Xiaoyan lagi dan tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi khawatir.
Tuan Xiaoyan, Anda tidak akan. Ya, buah yang membekukan jiwa adalah tujuan terbesar saya untuk memasuki reruntuhan kuno kali ini. Tidak peduli apa, saya harus mendapatkannya. Bahkan jika itu berbahaya, saya harus menerobos. Mungkin aku benar-benar mengerti. Sebelum kata-kata di mulut lelaki tua berjubah emas itu jatuh, Xiaoyan menyelanya dengan sebuah kata. Di akhir kata, Xiaoyan berpura-pura mengolok-oloknya dengan mudah. Melihat ini, lelaki tua berjubah emas hanya bisa mengangguk diam-diam dan berdoa diam-diam untuk Xiaoyan. Karena yang pertama telah membuat keputusan, mereka secara alami tidak dapat mengubahnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa diam-diam berharap bahwa Xiaoyan tidak akan memiliki apa-apa. Jika tidak, bahkan jika mereka kembali, itu juga sulit untuk dijelaskan di atas. Tuan Xiaoyan, saya khawatir saya tidak bisa pergi dengan Anda di masa depan. Karena itu, saya harap Tuan Xiaoyan dapat lebih berhati-hati dan mengutamakan hidupnya sendiri. Orang tua berjubah emas menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh, tapi dia tidak bisa menahan perasaan malu di dalam hatinya. Dengan kata lain, jika bukan karena Xiaoyan, mereka akan mati di tangan ketiga bersaudara itu. Sekarang ketika Xiaoyan dalam kesulitan, mereka tidak berani pergi bersamanya karena mereka takut dengan Warcraft di hutan kuno itu. Ini benar-benar memalukan. Sepertinya dia melihat apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Xiaoyan tersenyum sembarangan, melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum. Penatua, jangan salahkan dirimu sendiri. Ini adalah urusan pribadiku. Aku tidak ingin melibatkan kalian berdua. Kalau tidak, aku takut akan membuatmu kesulitan. Melihat ini, kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, tersenyum canggung, tetapi tidak banyak bicara. Segera, Xiaoyan tidak banyak bicara. Dia melengkungkan tangannya kedua lelaki tua itu, berbalik dan pergi ke orang awam di kamar batu. Setelah itu, kedua tetua ragu-ragu dan mengikuti perlahan. Alasan mengapa mereka tinggal di kamar batu adalah karena Xiaoyan belum pulih. Karena Xiaoyan telah merencanakan untuk pergi sekarang, mereka secara alami tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Tuan Xiaoyan, jika Anda benar-benar menghadapi masalah dan Tuan Xiaoyan tidak dapat menyelesaikannya, silakan kembali ke sini. Meskipun kami tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang-orang di dalam, selama ada saudara laki-laki saya di sini, lapisan luar, tidak ada yang akan menyakiti Tuan Xiaoyan. Di pintu kamar batu, lelaki tua berjubah emas itu membungkukkan tangannya pada Xiaoyan lagi dan berkata. Mendengar pidato itu, Xiaoyan sedikit tercengang, mengangguk berat, mengucapkan terima kasih kepada kedua orang itu, dan langsung membaca hati. Jubah hitam tiba-tiba mengembun di permukaan tubuh dan menyelimuti seluruh tubuhnya di dalamnya. Kemudian dia berbalik dan terbang ke sisi saluran. Kemudian, kedua tetua juga melihat Xiaoyan yang berbalik dan pergi lagi. Segera, mereka berbalik perlahan dan terbang ke arah lain. Dan pada saat Xiaoyan berbalik dan pergi, di bawah jubah hitam, sepasang mata gelap melintas dalam sekejap. Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan seperti embusan angin di lorong yang tak berujung. Di sekelilingnya, semakin banyak gerbang batu yang utuh. Dapat dilihat bahwa susunan di atasnya juga semakin kuat, bahkan sangat kuat sehingga sulit untuk mematahkan 9 bintang dan setengah kaisar. Tentu saja, saya percaya, nilainya juga cukup mahal. Namun, Xiaoyan saat ini tidak punya waktu untuk memperhatikan ini. Untuk Xiaoyan saat ini, tidak peduli seberapa bagus harta di gerbang batu, mereka tidak lebih baik dari buah kondensasi jiwa yang dia butuhkan. Selain itu, ada tikus di belakangnya saat ini. Tentu saja, sepertinya mata yang saya rasakan hari itu, Saudara Bing adalah Anda. Dia berbisik di dalam hatinya sampai pada saat tertentu, tubuh Xiaoyan tiba-tiba melompat ke depan, dan telapak kakinya dengan keras menginjak kehampaan. Pada saat yang sama, sosok yang ditutupi oleh jubah hitam tiba-tiba berbalik, dan telapak tangannya berbalik dan meledak di belakangnya. Dari mana asal tikus itu? Saatnya menunjukkan bentuk aslinya setelah mengikutiku begitu lama. Kemudian saat berikutnya, di belakang Xiaoyan, kekosongan tak terlihat tiba-tiba bergetar hebat, dan sebagian telapak tangan putih meledak. Kemudian, itu segera meledak bersama dengan telapak tangan Xiaoyan yang meledak. Ledakan, raungan gemetar bumi bergema terus-menerus di saluran yang luas, dan suara yang tersisa seperti ledakan lonceng, mengguncang pikiran orang. Pada saat yang sama,
sosok hitam dan putih juga terbang kembali di tengah saluran. Di saluran kosong, badai energi menghilang, dan cahaya lembut keemasan secara bertahap memenuhi saluran. Pada saat ini, saya melihat sosok hitam dan putih membentuk tren yang berlawanan, masing-masing berdiri di satu sisi saluran. Tanah pada jarak antara dua orang ini, karena tabrakan tadi, kekuatan yang kuat secara paksa merobek tanah di bawah, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar dengan cepat hingga tanah di bawah kaki kedua orang itu. Aku tidak bisa membayangkan Hulk bisa pulih ke level ini hanya dalam 2 hari, tapi kau terlalu percaya diri untuk mengalahkanku hanya dengan ini. Di bagian itu, di mulut pria muda tampan berbaju putih, kata-kata yang keluar pada saat ini terdengar sangat dingin dan menusuk, dan ironi dan penghinaan dalam kata-kata itu tidak disembunyikan sama sekali. Ini kamu, Sun Hansi. Di sisi lain, pada saat ini, Xiao Yan, yang mengerutkan kening di balik jubah hitamnya, juga berbicara dengan nada bermartabat. Pada saat yang sama ketika kata-kata di mulutnya jatuh, di tengah alis Xiao Yan, kekuatan jiwa mengalir deras, dengan cepat menyebar di sepanjang saluran, dan menjelajahi dengan hati-hati inci demi inci. Karena pihak lain adalah tuan muda dari keluarga Matahari, salah satu dari 4 keluarga, jika keluarga Matahari berkumpul di sini, itu akan sangat merepotkan. Haha, kamu benar-benar pantas menjadi Xiao Yan yang terkenal di wilayah barat. Kamu sangat mengenal 4 keluarga kita. Pada saat ini, Sun Hansi memandang Xiao Yan dengan jijik. Dari tabrakan tadi, kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan saat ini masih jauh dari cukup untuk melawannya. Artinya, dia sendiri dapat dengan mudah membunuh Xiao Yan di sini. Sementara kata-kata Sun Hansi jatuh, kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar dengan cepat kembali pada saat ini. Setelah beberapa eksplorasi, Xiao Yan tidak memperhatikan bau aneh lainnya di sekitarnya. Tampaknya saat ini, Xiao Yan hanya menghadap Matahari Hansi. Melihat ini, wajah Xiao Yan di balik jubah hitamnya tiba-tiba menunjukkan seringai. Jika Sun Hansi bersama ayahnya, Xiao Yan benar-benar harus mundur. Namun, dari sudut pandang saat ini, sepertinya dia terpisah dari keluarganya saat pertama kali memasuki reruntuhan. Dalam hal ini, takut saja tidak cukup. Saat berikutnya, tepat ketika Xiao Yan memiliki ide di hatinya, Matahari Hansi, yang mengambang di atas putih, tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Tubuhnya tiba-tiba berputar di tengah udara, dan kaki cambuk jatuh di kepala Xiao Yan. Hari ini biarkan kamu melihat kekuatan bertarung dengan Kaisar dan yang kuat. Ketika suara minuman dingin jatuh dari mulut Sun Hansi, semangat juang yang kuat berkumpul dengan cepat di kaki bagian bawah Xiao Yan, yang membuat kekuatan yang terkandung di dalamnya semakin mengerikan. Pada saat yang sama, suara angin yang keras bertiup terus-menerus di telinga Xiao Yan. Angin sedang berburu, angin kencang yang tak terlihat telah jatuh di atas kepala Xiao Yan seperti pisau tajam. Sebentar lagi, Xiao Yan akan mati di bawah terpaan Matahari Hansi. Untuk pertama kalinya, Sun Hansi mengambil nyawanya dengan tangan yang begitu berat. Saya harus mengatakan bahwa Sun Hansi benar-benar dapat disebut sebagai pria yang kejam dan kejam. Namun, terlepas dari ini, wajah Xiao Yan saat ini tidak bergerak sama sekali. Dalam sepasang mata yang gelap dan jernih, wajahnya sangat tenang, seperti danau yang tak berangin. Dalam ketenangan, ada jejak keanehan. Kemudian saat berikutnya, ketika Matahari Hansi melihat bahwa pukulannya akan mengenai kepala Xiao Yan, tiba-tiba, sebuah cahaya hitam muncul dari sisi Xiao Yan. Pada saat yang sama, telapak tangan pemaaf dengan cahaya ungu dan emas meraih kaki bagian bawah dan pergelangan kaki Matahari menghadap Xiao Yan. Bang! Suara tumpul seperti tabrakan dengan emas dan besi keluar. Saat berikutnya, ekspresi wajah Sun Hansi tiba-tiba mengeras, dan pandangan yang tidak dapat dipercaya keluar dari matanya. Apa? Tiba-tiba, reaksi Sun Hansi sangat luar biasa. Kemudian saat berikutnya, tubuhnya dipaksa berputar di udara, dan telapak kakinya yang lain menginjak sosok yang tiba-tiba. Namun, Bang, apa yang Matahari Hansi dapatkan dari serangan ini adalah tinju lain seperti baja. Itu menghantam bagian tengah kakinya dengan keras. Kaki dan seluruh kaki lumpuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, beberapa tulang terjepit, dan ada suara benturan tulang yang tumpul. Rasa sakit yang tajam datang. Raut wajah Sun Hansi juga menjadi putih dalam sekejap mata. Tetes keringat dingin kacang dengan cepat keluar dari sekujur tubuhnya.
Rasa sakit yang menusuk jantung membuat seluruh tubuhnya gemetar hebat. Kemudian, Beiwang, yang berdiri di tempatnya, tiba-tiba memutar tubuhnya yang kuat. Segera, lutut kaki kanannya mengenai perut Sun Hansi di depannya. Setelah beberapa saat, matahari Hansi keluar dengan kekuatan besar, dan tubuh matahari Hansi seperti bola kempis, terbang terbalik. Namun, rao begitu, saat ini, Xiaoyan masih tidak berani ceroboh. Meskipun Sun Hansi tampaknya terluka parah, pihak lain adalah orang kuat yang melawan kaisar. Kekuatan fisiknya tidak ada bandingannya. Serangan yang barusan dilakukan oleh Raja Utara tampaknya sangat kuat, tetapi sebenarnya itu hanya penderitaan daging dan darah. Tidak mudah untuk benar-benar memukul orang kuat yang melawan kaisar. Jantung membaca sebuah gerakan, menghentikan Raja Utara yang ingin segera melanjutkan pertarungan. Xiaoyan di bawah jubah hitam menunjukkan sepasang mata gelap dan menatap datar ke arah Sun Hansi di seberangnya. Sun Hansi dipukul keras oleh 2 rekor berturut-turut. Meskipun Sun Hansi tidak terluka parah saat ini, dia terlihat sangat malu. Apakah ini boneka? Perlahan mengangkat kepalanya, matahari Hansi menatap Raja Utara di seberangnya. Jika bukan karena dia barusan, Xiaoyan sudah menjadi jiwa di bawah kakinya. Tapi bagaimana dengan boneka ini? Bau darah pada benda ini. Sepertinya aku pernah merasakannya di suatu tempat. Namun, Sun Hansi tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Ada tatapan curiga di matanya. Dia selalu merasa bahwa dia telah merasakan bau darah yang dingin dan berat dari Raja Utara. Tiba-tiba, matahari Hansi sepertinya memikirkan sesuatu di benaknya. Segera, dia tiba-tiba mendongak dan menatap Xiaoyan di seberangnya. Di matanya, niat membunuh yang dingin berkumpul dengan liar. Hanya setelah film yang bagus diukir, apakah dia memiliki suara yang sangat dingin? Sun Ce, apakah kamu membunuhnya? Kata-kata dingin itu sepertinya membuat udara menjadi es. Xiaoyan bahkan dapat dengan jelas mendeteksi bahwa saat suara itu keluar, suhu di ruang menjadi dingin dalam sekejap. Saya tidak tahu apakah itu karena atributnya mengusir dingin, atau karena suhu di udara terlalu rendah. Xiaoyan jelas memperhatikan bahwa suhu di sekitar tubuhnya beberapa kali lebih dingin daripada di tempat lain. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Sun Hansi dengan jelas, wajahnya di bawah jubah hitam tidak bisa tidak menunjukkan warna yang mencurigakan. Sun Ce tampaknya tidak memiliki banyak kesan pada orang ini, tetapi kemudian, ketika Xiaoyan memikirkan keempat keluarga itu, dia langsung mengingatnya. Ketika saya pertama kali tiba di luar pegunungan Silin, saya bertemu dengan orang-orang dari 4 keluarga di kota Sangu. Kemudian, di pegunungan, saya membunuh sekelompok orang dari keluarga Matahari untuk menyelamatkan Murong Qianqian. Akhirnya, pria yang melarikan diri dan dibunuh oleh Raja Utara tampaknya bernama Sun Ce. Sun Ce, aku bilang aku tidak membunuhnya. Apakah kamu percaya? Menghadapi kata-kata dingin Hansi yang bertanya-tanya seperti jurang, sikap Xiaoyan setenang sebelumnya. Jika Sun Su hadir, Xiaoyan benar-benar tidak memiliki kekuatan backhand. Namun, jika dia hanya menghadapi matahari Hansi, mengandalkan Raja Utara saja sudah cukup untuk menekannya. Jika Xiaoyan tidak dalam keadaan sekarang, Xiaoyan percaya bahwa dia bisa menekan matahari Hansi dengan caranya sendiri. Ketika Sun Hansi mendengar kata-kata Xiaoyan yang tidak tahu malu, wajahnya menjadi terdistorsi karena kemarahan yang tiba-tiba di dalam hatinya. Niat membunuhnya yang sangat dingin menyembur tak terkendali. Sepasang mata merah menatap Xiaoyan di depannya. Jika dia bisa, dia akan membunuh Xiaoyan ribuan kali dengan matanya. Xiaoyan, apakah kamu tahu bahwa Sun Ce adalah saudaraku? Dia adalah kerabat dekatku. Beraninya kamu membunuhnya? Sun Hansi, yang akan meledak di dalam hatinya, memiliki wajah yang ganas, dan ekspresi di wajahnya tidak bisa menahan ledakan distorsi. Suaranya sangat serak dan meraung dengan suara rendah. Haha, lelucon. Saat itu, dia membawa banyak orang untuk mengambil nyawaku. Jika dia tidak membunuhnya, apakah sulit bagiku untuk berdiri dan membiarkannya membunuh? Mendengar pidato itu, Xiaoyan tidak takut sama sekali, tapi tersenyum dingin. Puff! Tiba-tiba, semangat juang biru es tiba-tiba menyembur ke permukaan tubuh Hansi Matahari. Dalam sekejap mata, dalam kehampaan di sekelilingnya, bilah tajam yang dipadatkan oleh es dingin terbentuk dengan cepat. Pada saat yang sama, tangan Sun Hansi juga dirapatkan. Di telapak tangannya, semangat juang yang kental mengalir deras.
Xiao Yan dapat dengan jelas melihat bahwa energi di ruang ini dengan cepat dipadatkan dengan pergantian tangan matahari Hansi. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak berani gegabah. Pikirannya bergerak. Raja Utara segera berdiri di depan Xiao Yan seperti menara besi. Dari sudut ini, setiap serangan matahari Hansi akan sepenuhnya ditentang oleh Raja Utara. Kemudian, pada saat simpul di tangan Hansi benar-benar jatuh, dengan sepasang mata merah, pembunuhan tanpa akhir berarti itu berubah menjadi raungan yang mengejutkan pada saat ini. Pada saat yang sama, telapak tangan matahari Hansi menghantam Raja Utara. Pada saat telapak tangan matahari Hansi meledak, kehampaan yang tak terlihat tiba-tiba runtuh. Pada saat yang sama, jejak tangan berwarna biru es juga melayang keluar dari telapak tangan Hansi. Melihat tampilan telapak tangan yang sebening kristal, orang-orang yang tidak tahu mengira itu hanya hiasan yang indah, tetapi hanya yang benar-benar kuat yang dapat melihat kekuatan yang terkandung di dalam telapak tangan ini. Selain itu, mengikuti telapak tangan ini, ada banyak bilah tajam yang dipadatkan oleh es dingin. Ketika mereka ditambahkan bersama-sama, mereka merobek kekosongan dalam sekejap. Dalam sekejap, mereka telah datang ke Raja Utara. Menghadapi pukulan kuat matahari Hansi, Beiwang melambaikan tangannya yang besar dan membanting tinjunya ke dalam kekosongan di depannya. Dengan waktu dan kekuatan yang mengerikan, sebuah lubang tak terlihat muncul di kehampaan di depannya dalam sekejap. Pada saat yang sama, ruang itu runtuh dan segel tinju yang tak terlihat meledak dan bergegas ke jejak tangan yang mendekat. Bang-bang! Kemudian, tanpa ragu-ragu, Raja Utara kembali melambaikan lebih dari 10 tinju. Kekosongan yang tak terlihat berfluktuasi dengan keras di depannya, dan bekas tinju yang ganas juga tersapu dan tersapu. Ledakan! Ketika keduanya bersentuhan, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak. Meskipun pukulan Sun Hansi sangat kuat, Beiwang hari ini adalah orang yang kuat di tingkat kaisar pertempuran semu, dan kekuatan lebih dari selusin pukulan tidak lebih buruk. Oleh karena itu, sidik jari yang dipadatkan oleh matahari Hansi akhirnya dihancurkan di tangan Beiwang. Kemudian, bilah es yang dipadatkan oleh es dingin masih memiliki momentum yang ganas. Dalam sekejap mata, mereka melewati kehampaan dan jatuh ke Raja Utara. Bang-bang! Bilah es yang tajam semuanya dengan momentum yang ganas seperti pedang. Pada saat menyentuh tubuh Beiwang, ada lubang sedalam inci yang tersisa di atasnya, dan bilah es yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu. Dalam sekejap mata, tubuh Beiwang segera menjadi tidak rata. Selain itu, pada saat yang sama, setiap kali bilah es jatuh, tempat di mana tubuh Raja Utara bersentuhan dengannya akan segera ditutupi oleh lapisan es dingin, tetapi dalam sekejap mata, seluruh tubuh Raja Utara akan benar-benar beku di bawah es yang dingin. Es yang tebal mengikat tubuh Beiwang dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa membantu sedikit mengernyit. Segera, dengan tangan besar, api aneh di tubuhnya ingin keluar dan mencairkan es padat di permukaan tubuh untuk Raja Utara. Pada saat ini, ada angin kencang di atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan, mati. Melihat adegan ini, ekspresi wajah Xiao Yan di balik jubah hitamnya sedikit berubah. Kakinya bergerak dan langkah Tianjue ditampilkan dalam sekejap. Kemudian bentuk tubuhnya menghilang di tempat seperti angin sepoi-sepoi. Kemudian, Sun Hansi kalah dalam pertarungannya, dan kemarahannya tiba-tiba meningkat. Tubuhnya kembali berkilat. Ketika Xiao Yan baru saja muncul, tubuh Sun Hansi juga telah datang ke Xiao Yan. Brengsek, ada jalan rahasia di dalam hatinya. Sekarang dia tidak dalam keadaan, dan kekuatan Tianjuebu tidak dapat digunakan sepenuhnya, yang memungkinkan Sun Hansi mengejarnya dengan kecepatan yang begitu cepat. Sekarang matahari Hansi menembak lagi, tapi Xiao Yan tidak bisa menghindarinya. Bahkan dengan sihir Tianjuebu, itu juga sulit untuk dihindari dalam jarak sesingkat itu. Dalam keputusasaan, Xiao Yan harus menyebutkan beberapa semangat juang di tubuhnya. Dengan tangan besar, semangat juang mengembun di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, dia menutupi seluruh telapak tangannya. Bang! Kedua telapak tangan putih segera pergi ketika mereka menyentuh di udara. Tubuh Xiao Yan di bawah jubah hitam tiba-tiba bergetar. Tubuhnya segera mundur tak terkendali dan menginjak tanah dengan kuat. Setiap langkah akan meninggalkan jejak sedalam 1 inci di tanah. Ketika wajah Xiao Yan bermartabat dan membentuk-bentuk tubuhnya, dia mau tidak mau membuat dengungan membosankan di tenggorokannya. Wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih putih saat ini. Sialan, dengan keadaan saat ini,
itu tidak bisa menjadi lawannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiaoyan merasakan bau amis dan manis dari tenggorokannya. Dia tidak bisa menahan omelan di dalam hatinya. Tapi melihat Raja Utara, yang terakhir masih tertutup rapat oleh es padat dan tidak bisa keluar dari masalah sama sekali, apalagi membantu Xiaoyan. Melihat ini, otot-otot di wajah Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk berkedut. Dia menggigit giginya dan ingin bergerak. Ketika dia baru saja mengambil kembali pandangannya dari Raja Es Tengah Utara, dia tiba-tiba membeku dan melihatnya lagi. Kemudian, di kedalaman mata Xiaoyan, keterkejutannya tiba-tiba muncul. Ini, apakah kamu ingin membuat terobosan nyata? Setelah beberapa saat, kabut di hati Xiaoyan tiba-tiba hilang, dan dia berubah menjadi rasa terkejut yang mendalam. Menatap Beiwang yang membeku, saya melihat kilat hitam berlari seperti ular roh. Di bawah es padat, tubuh kasar Beiwang juga pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, pita emas ungu yang agak redup di tubuh Beiwang secara bertahap menjadi murni saat ini. Sementara Xiaoyan terganggu, matahari Hansi tiba-tiba muncul dengan seringai di wajahnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiaoyan. Tanpa ragu, dia menamparkan wajah Xiaoyan. Pada saat yang sama, merasakan angin kencang datang dari depan, Xiaoyan juga dengan cepat mendapatkan kembali pikiran dan pikirannya. Armor kuno Long Huang langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan lengannya dengan cepat memblokir di depannya, menghalangi pukulan yang akan datang. Bang! Ketika pukulan itu jatuh, Xiaoyan terbang terbalik, dan matahari Hansi menggertaknya. Kemudian dia jatuh dengan keras di kepala Xiaoyan. Di bawah jubah hitam, wajah Xiaoyan berubah dengan cepat, tetapi dia juga sangat tidak berdaya untuk menahan serangan matahari Hansi di depan orang-orang. Xiaoyan, berani membunuh saudaraku. Hari ini, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Sun Hansi berteriak dengan marah. Serangan di tangannya menjadi semakin ganas. Semangat juangnya sangat ganas dan gerakannya fatal. Di bawah serangan yang begitu sengit, bahkan Xiaoyan harus bertahan dengan panik. Tak berdaya, tidak bisa menyalahkan Xiaoyan karena begitu pasif. Jika dia tidak kehilangan kekuatannya sekarang, tidak akan mudah untuk menyakitinya oleh orang-orang di depannya. Di sisi lain, Beiwang, yang disegel dalam es, berangsur-angsur pulih dengan lubang-lubang di tubuhnya, dan pita ungu dan emas yang menempel di permukaan tubuhnya menjadi semakin jelas. Tanpa disadari, retakan kecil yang padat juga dengan cepat menutupi seluruh es. Bang! Satu kaki jatuh, Xiaoyan terbang dengan panik. Jejak darah secara bertahap mengalir di sudut mulutnya di bawah jubah hitam. Wajah Xiaoyan menjadi pucat. Mulut Sun Hansi dengan senyum yang sangat dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kemudian saat berikutnya, tubuh Sun Hansi bergerak tiba-tiba. Ketika Xiaoyan mendongak, itu sudah muncul di atas kepalanya. Dengan putaran tubuhnya dan kaki cambuk, dia jatuh dengan keras di kepala Xiaoyan. Kali ini, Xiaoyan tidak memiliki pertahanan. Bahkan jika itu tembakan, sudah terlambat. Xiaoyan, mati. Dengan suara minuman dingin jatuh dari mulut matahari Hansi, saat berikutnya, sementara wajah Xiaoyan berubah, kaki cambuk juga datang ke kepala Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebentar lagi, Xiaoyan akan menjadi jiwa anak buah Hansi. Ledakan. Namun, saat ini, di belakang Sun Hansi, lapisan es yang semula memenjarakan Raja Utara meledak. Pada saat yang sama, di depan matahari Hansi, pita ungu dan emas muncul dalam sekejap. Di wajah tiba-tiba dan dramatis yang terakhir, sebuah pukulan menghantam wajah Hansi matahari. Kekuatan besar mengalir turun. Dalam ledakan suara retakan tulang, tubuh Sun Hansi segera lepas kendali. Akhirnya, itu menabrak dinding di ujung lorong. Ketika Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat ke depannya, sorot matanya juga mengejutkan. Akhirnya, pada saat kritis ini, dia akhirnya menyusul. Di depan pita ungu dan emas yang tiba-tiba ini, secara alami adalah Raja Utara. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah bahwa Raja Utara saat ini telah membuat terobosan nyata dan mencapai tingkat pertempuran Kaisar. Jika Raja Utara sebelumnya hanya bisa disebut Kaisar Semu, maka pada saat ini, berdiri di depan Xiaoyan adalah Raja Bintang Sejati, Raja Utara. Di bagian yang berantakan, Xiaoyan menatap ke sisi yang berlawanan. Tidak jauh, matahari Hansi berdiri tegak, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Namun,
Sun Hansi tidak berani bertindak gegabah saat ini, tidak ada yang lain, karena Raja Utara yang berdiri di sebelah Xiao Yan sedang berdiri saat ini. Pita emas ungu itu seperti cairan. Itu menempel di permukaan tubuh Raja Utara. Kilauan logam yang dipantulkan samar membuat orang tidak berani meremehkannya. Secara khusus, bau darah yang kental dari Raja Utara bahkan lebih mengejutkan. Sulit membayangkan betapa mengerikannya pertempuran yang dialami tubuh seperti menara besi ini. Bau darah yang begitu kental hanya bisa terkondensasi setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, Sun Hansi menatap Bei Wang di depannya. Pada saat yang sama, tangan kirinya dengan hati-hati terangkat dan sedikit gemetar untuk menyentuh setengah dari wajah kirinya. Setiap kali dia menyentuhnya, bagian lain dari wajah matahari Hansi akan terdistorsi dengan keras. Setelah dibombardir oleh tinju berat Raja Utara, bagian kiri wajahnya menjadi ungu dan hitam. Bahkan, dari tampilannya saja sudah agak asimetris dengan wajah yang pas. Ini tidak bengkak, tapi langsung cekung. Xiao Yan, hati Sun Hansi membunuh. Sampai lama kemudian, suaranya serak meludahkan dua kata. Pada saat yang sama, tubuh Sun Hansi tidak bisa menahan gemetar hebat. Dalam hal ini, Xiao Yan tersenyum dingin dan membaca dalam hatinya. Raja Utara di depannya segera mengambil langkah maju, berhenti sejenak, dan pergi di hadapan matahari Hansi. Sebelumnya, pria ini berulang kali mengalahkannya dengan kekuatan level Doudi. Sekarang Bei Wang telah membuat terobosan lengkap dan kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Xingdou. Dia juga ingin melihat bagaimana penampilan Sun Hansi ketika dia ditekan. Melihat Bei Wang pergi, wajah muram Sun Hansi tiba-tiba berubah, dan setengah wajah di sebelah kanan tidak bisa menahan kejang hebat. Meskipun masih belum jelas apa yang terjadi, dilihat dari pita ungu dan emas yang mengalir di Bei Wang saat ini, kekuatannya tampaknya telah meningkat pesat. Perasaan samar ini membuat Sun Hansi merasa tidak nyaman saat ini. Sedini sebelumnya, selama pertemuannya dengan Raja Utara, dia telah memperhatikan bahwa boneka di depannya sebenarnya setara dengan dirinya sendiri. Jika dia tidak membekukan satu sama lain melalui semangat juangnya yang dingin, situasinya akan lebih buruk dari sekarang. Namun, saat ini, kekuatan Bei Wang jelas telah meningkat. Saya khawatir itu bahkan lebih mustahil untuk mengalahkannya. Namun, tepat saat Sun Hansi memikirkan hal ini, Xiao Yan di seberangnya melambaikan tangannya, membidik Sun Hansi, dan berteriak dengan dingin. Pergi! Teriakan itu jatuh, dan tubuh Xiao Yan di depannya meledak seperti cangkang. Pada saat tanah pecah di bawah kakinya, tubuh Raja Utara telah datang tidak jauh dari matahari Hansi. Pada saat yang sama, Raja Utara mengepalkan tangan besinya, merobek kekosongan dengan satu pukulan, dan memukul kepala Hansi dengan keras. Bajingan, aku benar-benar mengira aku takut padamu. Dengan raungan kemarahan, wajah setengah bengkok Sun Hansi penuh dengan kemarahan. Tubuhnya tidak mau bergetar dengan kekuatan, dan momentum tak terbatas mengancamnya. Waktu pecah dari tubuh matahari Hansi dan menyebar ke seluruh dunia. Pada saat pecahnya momentum internal, tangan kanan Sun Hansi mengepal keras, dan semangat juang biru es dengan cepat menutupi telapak tangannya. Dalam sekejap, itu mengembun menjadi lapisan es padat dan membungkus seluruh lengannya. Dalam situasi saat ini, meskipun momentumnya tidak lemah, matahari Hansi sangat bermartabat di dalam hatinya. Di hadapan boneka yang kekuatannya tidak lebih buruk dari miliknya, tidak peduli apa, dia tidak akan menang. Lagi pula, dibandingkan dengan yang lain, boneka itu tidak akan merasakan sedikit pun kelelahan, tetapi pada akhirnya ia akan kehilangan kekuatan tempurnya karena kehabisan semangat juang. Bertarung melawannya tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Lengan yang tertutup es padat diayunkan dengan keras dan bertabrakan dengan tangan besi yang datang dari Raja Utara. Namun, ketika tinju bertabrakan, tubuh Bei Wang tidak bergerak. Sebaliknya, ekspresi Sun Hansi di wajahnya tiba-tiba mengeras pada saat kedua tinjunya saling bersentuhan. Kemudian, suara klik yang tajam keluar di antara keduanya. Saat berikutnya, ketika kedua mata lebar matahari Hansi bergerak turun perlahan, dia dengan jelas melihat bahwa es padat yang menutupi lengannya telah dibungkus oleh retakan padat. Bagaimana mungkin? Ketika suara matahari yang luar biasa dari mulut Hansi keluar, es padat yang menutupi lengannya benar-benar pecah pada saat itu, berubah menjadi potongan-potongan puing dan perlahan-lahan menyebar. Bang! Kemudian, lengan Raja Utara tiba-tiba bergetar, dan kekuatan mengerikan itu tiba-tiba mengalir keluar.
Di sepanjang lengan Raja Utara, kekuatan teror mematahkan tulang lengan kanan Sun Hansi dalam sekejap. Kemudian, ketika matahari Hansi mengeluarkan jeritan tajam di mulutnya, seluruh tubuhnya secara paksa diledakkan di bawah kekuatan besar ini. Akhirnya, itu jatuh ke tanah. Tanah yang keras hancur menjadi tumpukan bubuk oleh kekuatan besar ini. Pah! Ketika pikiran Sun Hansi muncul di benaknya, dia tidak bisa tidak memuntahkan seteguk besar darah di mulutnya. Wajah merah dengan cepat berubah putih. Di matanya, dia masih memiliki tampilan yang luar biasa. Kemudian, pada saat matahari Hansi mendongak, tubuh Raja Utara tiba-tiba melintas. Saat berikutnya, dia muncul di depan matahari Hansi. Tangan besi itu melambai dengan ganas. Pada saat yang terakhir sadar kembali, tinju besi yang kejam telah diledakkan di dada Sun Hansi. Sebuah pukulan jatuh, dan suara seperti ledakan balon tiba-tiba keluar. Tubuh Sun Hansi terbang terbalik lagi, dan darahnya mengalir keluar. Tubuh Sun Hansi jatuh dengan keras ke tanah seperti karung yang rusak, dan napas seluruh orang dengan cepat menjadi lemah. Batuk, dia batuk dengan keras beberapa kali, dan matahari Hansi perlahan naik dari tanah karena malu. Matanya menatap Raja Utara seperti menara besi di kejauhan, dan masih ada darah merah yang keluar dari mulutnya. Dia dipukul 2 kali oleh Raja Utara berturut-turut. Bahkan dengan kekuatan Sun Hansi, dia tidak tahan. Melihat Xiao Yan berdiri di belakang Raja Utara, dalam hal ini, jangan katakan bahwa dia terluka parah saat ini. Bahkan di masa jayanya, saya khawatir sulit untuk melewati penghalang Raja Utara. Dengan pemikiran ini, Sun Hansi tiba-tiba menjadi marah, menahan rasa sakit yang tajam dari tubuhnya, menatap ganas ke arah Xiao Yan di belakang Raja Utara, dan meraung dengan suara serak. Batuk, bajingan! Bisakah kamu hanya mengandalkan bidat ini? Jika kamu memiliki kemampuan, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya dan lawan aku secara langsung. Sun Hansi sangat marah. Jika bukan karena kekuatan boneka itu, dengan kekuatan Xiao Yan, itu tidak akan pernah menjadi lawannya, hanya setengah kaisar. Bahkan jika ada cara apapun, itu tidak akan pernah menjadi lawan dari seorang kaisar yang kuat. Namun, haha. Kata-kata Sun Hansi ditukar dengan cibiran sarkastik Xiao Yan. Xiao Yan, yang sedang memurnikan pil di tubuhnya, merawat tubuhnya dan datang ke Raja Utara secara perlahan. Dia menatap Sun Hansi dan mencibir. Kekuatan nyata, kamu adalah orang kuat yang bertarung melawan kaisar. Kamu ingin aku bertarung melawanmu dengan kekuatan nyata. Apakah kamu pikir aku bodoh atau kamu bodoh? Kamu, begitu Xiao Yan mengatakan ini, Sun Hansi sangat marah sehingga wajahnya membiru, dan mulutnya menjadi tidak bisa berkata-kata. Selain itu, boneka ini adalah bagian dari kekuatanku secara keseluruhan. Bagaimana itu bisa disebut bitah? Jika demikian, bukankah itu juga cara yang bengkok untuk mengandalkan kekuatan kaisar petarung yang kuat yang dikumpulkan oleh keluarga? Kemudian, Xiao Yan mengucapkan suara dingin tanpa ampun di mulutnya. Pada saat yang sama, hatinya bergerak. Telapak kaki Raja Utara di satu sisi menginjak tanah dengan keras, dan tubuhnya meledak dalam sekejap. Dalam sekejap, dia datang ke matahari Hansi, mengepalkan tangan besinya, dan tiba-tiba memukul kepala matahari Hansi. Brengsek, tidak mau berteriak, Sun Hansi harus mundur dengan tergesa-gesa, berusaha menahan rasa sakit yang tajam dari sekujur tubuhnya. Semua ki pertempurannya menyembur keluar dari permukaan tubuh, memadatkan topeng pertempuran di sekitar tubuhnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, tinju Beiwang juga jatuh pada topeng yang baru terbentuk. Ledakan, segera setelah pukulan itu jatuh, retakan yang jelas segera muncul di topeng, dan kemudian, di bawah perfusi gila semangat juang di tubuh matahari Hansi, retakan itu dengan cepat menghilang, dan pada saat yang sama, tubuh matahari Hansi juga dengan cepat mundur ke belakang. Kemudian, Raja Utara menggertaknya lagi. Jika dia berjalan seperti hantu, bahkan dengan matahari Hansi, dia merasa tidak enak karenanya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa boneka bisa memiliki kekuatan lebih dari manusia. Bang-bang, tinju besi yang ditutupi oleh pita ungu dan emas menghantam topeng gas di sekitar tubuh Sun Hansi. Raungan memekakkan telinga bergema di saluran ini seperti guntur. Kekuatan tak kasat mata menghancurkan dinding di kedua sisi, dan retakan menyebar dengan cepat di saluran ini seperti jaring laba-laba. Di bawah pengeboman terus-menerus dari Raja Utara, Sun Hansi hampir tidak memiliki kekuatan backhand. Dia dipukuli secara pasif dari awal hingga akhir.
Bahkan beberapa kali, Raja Utara meninju topeng itu, dan kemudian tanda tinju berdarah muncul di tubuh Sun Hansi. Sialan, eja, akhirnya, Sun Hansi tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Tentu saja, di antara mereka, dia masih ketakutan. Sun Ce telah meninggal di depan orang ini. Dia tidak ingin mengulangi kesalahannya. Dia akhirnya menerobos ke tingkat pertempuran kaisar dan belum benar-benar menekan 3 lainnya. Betapa dia rela mati seperti ini. Tidak peduli apa hari ini, dia tidak akan pernah mati di sini. Dengan pemikiran ini, Sun Hansi tiba-tiba memiliki warna merah di matanya. Dengan bergerak dalam pikirannya, semangat juang di tubuhnya segera berlari cepat di sepanjang meridian. Pada saat yang sama, napas matahari Hansi tiba-tiba menjadi keras pada saat ini. Oh, rahasianya. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa membantu membisikkan kalimat. Segera, senyum secara bertahap muncul di sudut mulutnya. Yah, aku tidak tahu di mana batas Raja Utara sekarang. Mari kita ambil kamu sebagai batu ujian. Sambil mencibir, Xiao Yan duduk di ubin lantai yang relatif lengkap dan memikirkannya. Dia mengubah formula pembakaran di tubuhnya untuk memperbaiki pil yang baru saja dia telan. Minum. Tiba-tiba, matahari Hansi menengadah ke langit dan memberikan minuman yang tajam. Pada saat yang sama, napasnya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap mata, dia telah memulihkan puncaknya. Bahkan ketika napasnya benar-benar stabil, kekuatannya telah mencapai tahap tengah Kaisar Star Warrior, bahkan di tahap selanjutnya. Kali ini, setelah menggunakan metode rahasia, Sun Hansi tampak cukup percaya diri. Di hadapan Raja Utara yang bergegas maju, dia tidak menghindar. Dengan memutar tubuhnya, dia memukul Raja Utara dengan satu kaki. Bang! Saat pukulan itu jatuh, tubuh Sun Hansi mundur 2 langkah ke belakang. Sebaliknya, Beiwang melangkah mundur dan mundur puluhan langkah. Haha, datang lagi. Melihat ini, Sun Han segera mencibir di mulut sungai dan mengaitkan jari-jarinya pada penghinaan Raja Utara. Kemudian, tubuh Beiwang bergetar, dan telapak kakinya menginjak tanah. Tubuhnya tiba-tiba meledak seperti cangkang dan bergegas lagi menuju matahari Hansi. Bersenandung, dengan senyum ganas, Sun Hansi tiba-tiba memutar tubuhnya di udara, dan kaki cambuk meledak dengan keras. Kemudian dia bertabrakan dengan tubuh yang dibawa oleh Raja Utara. Ledakan, begitu pukulan itu jatuh, matahari Hansi mengguncang tubuhnya dan secara paksa melepaskan kekuatan besarnya. Sebaliknya, Raja Utara terbang keluar dari tubuhnya tanpa terkendali. Akhirnya, dia terpaksa berhenti di tengah udara. Boneka adalah boneka. Bagaimanapun, mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang yang hidup. Sun Hansi mencibir dengan jijik. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba berkelebat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Raja Utara. Tubuhnya tiba-tiba berputar di udara dan semangat juangnya melonjak. Pada saat Raja Utara hendak bergerak, sebuah kaki cambuk mengenai dada Raja Utara lagi. Ledakan, dengan raungan yang menggetarkan bumi, dada Beiwang Tingjian langsung tenggelam dalam-dalam. Bahkan ketika dia melihat dengan hati-hati, dia bisa melihat jejak retakan kecil. Meskipun retakannya kecil dan tidak dapat dengan mudah dideteksi dengan mata telanjang, retakan itu masih dapat dideteksi dengan jelas oleh indera kuat Hansi dari matahari. Haha, bukankah itu sangat kuat barusan? Sekarang, lebih baik kamu pergi dari sini. Mulutnya dipenuhi dengan penghinaan, dan semangat juang Sun Hansi yang kuat tiba-tiba meledak. Cahaya semangat juang yang cerah itu seperti anak panah yang tajam. Kekuatan yang kuat bahkan seluruh tubuh Raja Jiangbei tertusuk, dan cahaya menyilaukan menembus punggungnya dari dada depan Beiwang. Itu membuat orang merasakan rasa es dan dingin yang dalam ketika mereka melihatnya. Jika kaisar yang bertarung itu kuat, itu benar-benar sangat mengerikan. Begitu kekuatan ini benar-benar pecah, bahkan jika pihak lain adalah boneka di tingkat kaisar yang bertarung, itu juga rentan. Bang! Dengan ledakan tumpul, tubuh Beiwang tiba-tiba menembak tak terkendali ke arah Xiao Yan di belakangnya. Sadar akan angin kencang yang mendekat, di bawah jubah hitam, raut wajah Xiao Yan mau tidak mau berubah sedikit, dan tubuhnya yang duduk berbinar dengan cepat. Baru kemudian dia menghindari Raja Utara. Tapi kemudian, di kehampaan di depan Xiao Yan, tubuh matahari Hansi tiba-tiba muncul, melambaikan tangannya yang besar dan meraih kepala Xiao Yan. Mati! Kemunculan matahari yang tiba-tiba Hansi mengubah ekspresi wajah Xiao Yan dalam sekejap.
Tidak ada waktu untuk bereaksi lagi. Hatinya tergerak. Tirai hitam yang dicat tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan memukul dengan telapak tangan di tangannya dan bertabrakan dengan pukulan matahari Hansi yang mendekat. Ketika pukulan itu jatuh, cakar matahari Hansi tiba-tiba bergetar, dan semangat juangnya yang kuat tercurah tepat waktu, yang mengejutkan tubuh Xiaoyan kembali. Sambil menyemprotkan darah, tubuh Xiaoyan juga menghilang ke dalam tenda di belakangnya. Hilangnya Xiaoyan membuat Sun Hansi kehilangan tujuannya dalam sekejap. Ketika dia mendapatkan kembali pikirannya, matanya tampak terkejut. Napas yang ditinggalkan oleh Xiaoyan di ruang ini benar-benar menyebar dengan cepat. Apa yang terjadi? Napasnya, bagaimana? Sadar akan hal ini, pupil mata Hansi tiba-tiba berkontraksi di matanya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa napas Xiaoyan tiba-tiba menghilang dalam penjelajahannya. Saya khawatir bahkan kaisar petarung yang kuat tidak dapat melakukan ini. Tapi kemudian, Sun Hansi bergegas kembali ke pikirannya. Dia pernah ingat bahwa Matahari Suo berkata kepadanya bahwa Xiaoyan tampaknya telah memahami kekuatan jalan, dan masih merupakan jalan kosong teratas di antara semua kekuatan jalan. Fitur pertama dari Void Avenue adalah dapat membantu orang menyembunyikan semua napas mereka. Mulai sekarang, Xiaoyan seharusnya menggunakan kekuatan jalan, hanya untuk bisa melakukan ini. Bagaimana dengan kekuatan jalan? Jika kamu tidak memahaminya, itu hanya dangkal. Karena kamu menyembunyikan bentuk tubuhmu, aku akan menghajarmu. Aku tidak percaya, bisakah kamu lari? Dengan Raja Utara di sini, Sun Hansi tidak percaya bahwa Xiaoyan dapat dengan mudah menyerahkan kartu sebesar itu. Bagaimanapun, ini adalah boneka yang kekuatannya sebanding dengan kaisar petarung yang kuat. Saya khawatir boneka pada tingkat ini, belum lagi 4 keluarganya, saya khawatir mereka adalah 4 sekte besar, akan tergerak olehnya. Belum lagi Xiaoyan, hanya setengah kaisar. Minum. Dengan teriakan yang mengejutkan, semangat juang Sun Hansi yang kuat menyapu tubuhnya seperti gelombang laut yang mengamuk. Berpusat pada tubuhnya, itu berubah menjadi badai energi yang kuat. Di saluran ini, ia tersapu ke segala arah seperti badai. Xiaoyan, keluar dan mati. Setengah wajah Sun Hansi tersenyum ganas, dan tangan kirinya membelai setengah wajah di sebelah kirinya. Sepertinya dia sedang membayangkan tragedi kematian Xiaoyan beberapa saat kemudian. Benar saja, metode Sun Hansi digunakan untuk menangani Xiaoyan saat ini, tapi dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Seperti yang dipikirkan Sun Hansi, Xiaoyan tidak bisa meninggalkan Raja Utara, dan Xiaoyan tidak bisa menghindari badai pertempuran. Bang! Di ruang yang tampaknya tak terlihat di suatu tempat, pada saat badai, sesosok manusia muncul darinya. Meskipun ditentang oleh jubah hitam, Xiaoyan di bawah jubah hitam tidak terluka sama sekali, tetapi bentuk tubuhnya benar-benar terbuka di depan matahari Hansi. Mati. Sun Hansi, yang sedang menunggu saat ini, muncul di depan Xiaoyan seperti hantu pada saat tubuh Xiaoyan terekspos. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia jatuh dengan keras di dada Xiaoyan. Namun, pada saat ini, Xiaoyan di depan matahari Hansi tergerak. Raja Utara di kejauhan mengangkat kepalanya dalam sekejap. Di tubuhnya, guntur hitam yang mengerikan mengalir dengan cepat, dan telapak kakinya menginjak kehampaan. Kemudian saat berikutnya, kekosongan di depan matahari Hansi tiba-tiba terdistorsi dengan keras. Pada saat yang sama, bentuk Raja Utara juga terwujud pada saat ini, guntur hitam melingkari tubuh Beiwang seperti ular piton. Pada saat Beiwang muncul, sepertinya dia telah menerima perintah dan meledakkan matahari Hansi di depannya. Bang! Kemudian, disertai dengan suara ledakan, wajah Sun Hansi berubah drastis. Pada saat yang sama, tubuhnya juga tidak bisa menahan diri untuk terbang mundur, dan langkahnya menginjak kekosongan satu demi satu. Suara ledakan udara keluar di kaki Sun Hansi. Sampai 100 langkah kemudian, tubuhnya berhenti sedikit malu. Ketika Sun Hansi mendongak, matanya tampak lebih membunuh. Apakah kamu ingin mengandalkan boneka ini lagi? Kalau begitu, ayo selesaikan boneka ini sebelum membunuhmu. Dengan dengungan dingin, jantung matahari Hansi bergerak, dan semangat juang biru es menyebar dengan cepat di bawah kakinya. Suhu yang sangat dingin membekukan semua ruang di mana mereka sekarang berada dalam sekejap mata. Lapangan es, bintang pecah. Dengan suara dingin, Sun Hansi melambaikan tangannya yang besar dan berhenti sejenak. Dalam kehampaan,
cahaya dingin segera mengembun dan berubah menjadi hujan seperti semangat juang, yang menyerang Beiwang dan Xiao Yan saat ini. Bang! Pada saat yang sama, telapak kaki Raja Utara menginjak tanah, dan es yang keras segera pecah. Guntur hitam di sekitar dialnya tampak hidup. Dengan tinju Raja Utara demi tinju, guntur hitam juga memisahkan guntur hitam dan melesat keluar. Tidak seperti sebelumnya, pada saat ini, Raja Utara tidak hanya pulih sepenuhnya dari kerusakan yang dideritanya, tetapi juga serangannya disertai dengan guntur. Dengan setiap pukulan jatuh, ruang akan memikirkan guntur yang keras, kekosongan tak terlihat, yang bergetar hebat di bawah guntur. Akhirnya, dengan keras, dia seperti cermin, itu berubah menjadi kegelapan tanpa akhir. Bang-bang, raungan terus-menerus terdengar melalui saluran yang tertutup es. Pada saat yang sama, gelombang semangat juang yang kuat menyapu seluruh ruang. Di saluran, es yang baru tertutup secara bertahap meledak keluar dari celah-celah yang jelas di bawah kekuatan yang mengerikan ini. Kemudian, pada saat ledakan itu jatuh, tubuh matahari Hansi melintas pada saat ini. Saat berikutnya, dia muncul di depan Raja Utara. Telapak tangan kirinya berbalik dan jatuh dengan keras ke dada Raja Utara. Pada saat yang sama, Raja Utara juga meninju matahari Hansi tepat di depannya, dan guntur hitam menyebar di sepanjang lengannya, dan akhirnya menutupi seluruh lengan Raja Utara. Bang! Tinju dan telapak tangan berpotongan, dan mereka terbagi saat disentuh, tetapi yang berbeda dari tadi adalah kali ini, Raja Utara dan matahari Hansi keduanya mundur. Dengan pukulan yang begitu kuat, mereka benar-benar saling memukul. Bahkan dengan matahari Hansi, saya tidak menyangka bahwa Raja Utara, yang jelas-jelas ditekan olehnya, akan menjadi begitu mengerikan dalam sekejap mata. Boneka ini, sangat aneh. Bagaimana kekuatannya? Bisakah dia mengatakan? Petik 2. Lengan kirinya terkejut dan mengeluarkan semua guntur hitam dari meridian. Segera, matahari Hansi mengangkat matanya dan menatap Raja Utara saat ini. Hatinya ragu, tapi matanya tertuju pada guntur hitam yang menempel di tubuh Raja Utara. Pada saat itu, sorot mata Sun Hansi berubah seketika, dan dia juga berpikir dalam hatinya. Dalam tabrakan sebelumnya, Beiwen tidak menggunakan guntur hitam itu, dan justru karena inilah tabrakan barusan, guntur itu menghilangkan sebagian besar kekuatan telapak tangannya. Bahkan ketika guntur itu mengalir ke tubuhnya, itu membuatnya tak berdaya dan malu untuk kembali. Karena guntur, tiba-tiba, mata Sun Hansi membeku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk membisikkan kejutan. Di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini juga menatap Raja Utara di depannya dengan sedikit kejutan di matanya, terutama ketika melihat guntur hitam itu, matanya bahkan lebih terkejut. Meskipun Beiwang mampu menggunakan guntur hitam itu sebaik sebelumnya, dia hanya bisa mencapai efek melumpuhkan kecil paling banyak, tapi Xiao Yan melihatnya untuk pertama kalinya dalam sejarah ketika dia menggunakan guntur hitam melawan musuh seperti hari ini. Selain itu, melihat penampilan ini, jelas bahwa Raja Utara telah secara menyeluruh menyempurnakan guntur ini, dan keduanya terintegrasi menjadi satu. Guntur itu seperti api aneh di tubuh Xiao Yan, dan telah sepenuhnya menjadi bagian dari kekuatan Raja Utara. Tut-tut, sungguh tidak terduga bahwa boneka ini secara kebetulan dapat mengintegrasikan kekuatan langit dan bumi di bawah pemboman guntur yang tak terhitung jumlahnya. Hei, berbicara tentang ini, cara bonekamu mendapatkan kekuatan jauh lebih sederhana dan lebih cepat daripada tuanmu. Saya bahkan ragu siapa yang akan mencapai lebih banyak di masa depan daripada dia. Ketika Xiao Yan dikejutkan oleh pemandangan aneh Raja Utara di dalam hatinya, buyu penuh dengan olok-olok, tapi itu datang dari kamu-kamu. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terpana. Dia melirik Raja Utara di depannya, dan matanya mau tidak mau menyapu dirinya ke atas dan ke bawah. Dia tiba-tiba tidak berdaya. Melihat ini, tampaknya prestasi Beiwang lebih tinggi. Sebaliknya, cara untuk mendapatkan kekuasaan adalah yang paling ekstrim. Xiao Yan memilih untuk melahap api yang berbeda, sedangkan Raja Utara melahap guntur, yang merupakan kekuatan langit dan bumi. Xiao Yan tidak hanya harus menanggung rasa sakit dari berbagai api yang membakar tubuhnya, tetapi juga memiliki bahaya fatal jika dia ceroboh. Di sisi lain, Beiwang tidak bisa dihancurkan seperti tubuh besi, dan dia tidak tahu bagaimana menjadi boneka. Tidak peduli bagaimana guntur bertiup, dia pada akhirnya akan ditelan olehnya. Cara mendapatkan kekuasaan ini benar-benar biadab.
Yang paling penting adalah tidak akan ada hambatan dalam peningkatan kekuatan Beiwang, yaitu, selama ia memiliki kekuatan guntur yang cukup, kekuatan Beiwang dapat tumbuh sepanjang waktu. Dengan cara ini, Xiaoyan tidak sebagus Raja Utara. Namun, pada akhirnya, Xiaoyan tersenyum, dan sudut mulutnya di bawah jubah hitamnya menyeringai. Meski begitu, tidak peduli seberapa kuat Raja Utara, itu bukan dia. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Segera, ketika Xiaoyan mendongak, Sun Hanxi, yang berdiri di depan Raja Utara, perlahan mengangkat matanya. Sepasang mata gelap menatap Raja Utara seperti ular berbisa. Di permukaan tubuhnya, semangat juang biru es berangsur-angsur naik. Benar-benar tidak terduga bahwa boneka masih dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat dan bahkan memanipulasi guntur yang aneh. Meski begitu, boneka itu hanyalah boneka. Di depan kekuatan sebenarnya, itu hanyalah mayat yang dingin. Sun Hanxi perlahan mengepalkan tangan kirinya, dan ada sedikit suara berderit di antara buku-buku jarinya. Pada saat yang sama, lengan kanannya secara bertahap memulihkan kelenturannya di bawah pemulihan pil. Meski cederanya belum sembuh, paket pertarungan nyaris tidak bisa bergerak. Bahkan mayat lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Xiaoyan tersenyum dingin. Dia percaya bahwa dengan tambahan guntur, kekuatan Beiwang saat ini tidak kurang dari seorang pria kuat di tengah Kaisar Bintang. Selain itu, di bawah penindasan guntur, kekuatan matahari Hanxi akan sangat berkurang. Dalam pertempuran berikutnya, Sun Hanxi akan dikalahkan. Kalau begitu, biarkan aku mencobanya sendiri. Wajah Sun Hanxi ganas. Dengan tangan besar, dia muncul di tangannya dengan pedang biru sebening kristal. Begitu bilahnya disetrum, udara dingin langsung menempel di bilahnya. Semangat juang melonjak dan dengan cepat membungkus seluruh pedang. Segera, bilah tajam itu segera memotong kekosongan dan menebas kepala Raja Utara dengan ledakan suara yang tajam dan keras. Menghadapi pukulan ini, mata acuh tak acuh Beiwang perlahan terangkat. Kemudian, pada saat pisau lebar itu datang, tangan besi itu tiba-tiba mengepal, suara dentang tumbukan emas dan besi datang dari telapak tangan, dan kilat hitam melingkar seperti ular piton. Kemudian, itu adalah pukulan keras tanpa mewah. Ding! Tinju besi ungu dan emas yang mengalir, terbungkus guntur hitam, bertabrakan dengan pedang lebar yang mendekat. Untuk waktu yang singkat, percikan api ada di mana-mana, dan suara dengungan bergema di saluran ini. Saat pukulan itu jatuh, kedua sosok itu kaget hingga mundur beberapa langkah. Wajah Sun Hanxi sedikit berubah, matanya menyapu dengan cepat, pedang lebar yang sedikit gemetar di tangannya, dan otot-otot di sudut matanya tidak bisa menahan sedikit pun berkedut. Ketika pikiran bergerak, semangat juang dalam topan di tubuh dengan cepat berlari di sepanjang meridian ke seluruh tubuh, dan mati rasa dari tubuh menghilang setelah dengan cepat mengeluarkan guntur yang mengalir ke tubuh. Guntur yang aneh, sebuah jalan rahasia di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani gegabah, karena ketika dia tinggal, Raja Utara yang berlawanan memimpin untuk menyerangnya. Pedang di tangannya terbang liar, dan semangat juang yang ganas dilatih. Dengan momentum yang mengerikan untuk merobek kekosongan, dia menyerang Raja Utara yang akan datang. Di hadapan semangat juang itu, Beiwang tidak kenal takut. Dia melambaikan sepasang tangan besi dan menghancurkan sebagian besar pisau menjadi terak. Adapun bagian-bagian kecil itu, dia melawannya dengan tubuhnya. Di tengah udara, kedua sosok itu saling mengejar. Semangat juang sangat marah dan guntur sangat ganas. Kecepatan seperti hantu membuat tubuh mereka berangsur-angsur menjadi kosong. Jika kekuatan Xiaoyan tidak lemah, mereka mungkin tidak dapat melihat tubuh mereka saat ini. Kedua bayangan itu bertabrakan dengan keras di udara. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka akan menambahkan luka baru ke dinding yang rusak di sekitarnya. Namun, dalam sekejap, dinding yang sudah terbebani tampak lebih goyah, seolah-olah mereka bisa runtuh sepanjang waktu. Dengan berjalannya waktu, situasi di lapangan saat ini secara bertahap menjadi jelas. Kekuatan Sun Hanxi awalnya pada hari-hari awal Kaisar Dou Bintang pertama. Meskipun dia untuk sementara meningkatkan kekuatannya melalui metode rahasia, bagaimanapun juga itu bukanlah rencana jangka panjang. Konsumsi seperti itu akan segera turun ke bawah segera setelah batas waktu untuk metode rahasia berakhir. Pada saat itu, dia benar-benar akan menjadi ikan di talenan dan dibantai oleh Xiaoyan. Ini adalah hasil yang tidak ingin dia lihat.
Menurut situasi di mata, dia harus mengalahkan Raja Utara di depannya dan membunuh Xiao Yan sekaligus, atau dia hanya bisa melarikan diri ke sini dalam kebingungan. Dan, dengan suara keras, Matahari Hansi dan Beiwang masing-masing mundur 100 langkah. Di bawah perbaikan guntur hitam, luka yang ditinggalkan oleh pisau lebar di tubuh Beiwang pulih dengan cepat dengan mata telanjang. Sebaliknya, ketika Matahari Hansi menghentikan tubuhnya, dia menemukan bahwa ada banyak celah di pedangnya, bahkan pada saat ini, ada 2 retakan yang mencolok, diam-diam menyebar di pedang itu. Melihat adegan ini, lubuk hati Hansi tiba-tiba tenggelam tanpa menunggu dia bertindak. Sun Hansi kemudian menemukan dengan ngeri bahwa ada sedikit semangat juang yang tersisa di tubuhnya, yang dengan cepat hilang pada saat ini. Ini hanya menunjukkan bahwa metode rahasia yang digunakan oleh Sun Hansi akan mencapai akhir batas waktu. 2 perubahan di depannya secara langsung memberi Sun Hansi pukulan di kepala, dan dia dengan cepat terbangun di dalam hatinya. Sekarang dia bukan orang kuat di tengah Kaisar Gayung Bintang. Semangat juangnya sudah mulai hilang. Jika dia tidak dapat mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat, saya khawatir itu akan menjadi pukulan fatal untuk bertemu dengannya selanjutnya. Pada saat ini, Raja Utara di seberang Matahari Hansi juga menembak lagi. Guntur yang bergejolak melayang di sekitar Raja Utara seperti ular naga. Dengan bantuan guntur, kecepatan Raja Utara menjadi semakin mengerikan. Bajingan, bertarung denganmu. Melihat pemandangan ini, wajah Sun Hansi berubah drastis. Pada saat yang sama, tangannya dengan cepat terangkat, bersama dengan semangat juang di tubuhnya, juga berlari cepat pada saat ini. 10 jari Sun Hansi terhubung, dan simpul rumit dengan cepat dimainkan di antara tangannya. Bayangan sisa terus-menerus. Sepintas, itu membuat orang merasa terpesona. Dengan pengorbanan cepat dari simpul-simpul ini, semua ki pertempuran yang tersisa di tubuhnya mengalir dengan cepat di sepanjang meridian pada saat ini, dan akhirnya menyatu di sepanjang meridian di lengannya dan melalui telapak tangan. Namun, meskipun Sun Hansi tidak puas dengan kecepatan di tangannya, Beiwang saat ini lebih cepat darinya. Tepat ketika keterampilan bertarung Sun Hansi akan selesai, tubuh Beiwang muncul di depannya. Apa-apa, bayangan besar tiba-tiba muncul di depan Sun Hansi, yang membuat hati Sun Hansi tiba-tiba mandek. Kemudian, tinju besi menghantam antara tangan Sun Hansi, dan kemudian jatuh dengan keras di dadanya. Bang! Itu seperti suara balon yang pecah. Tiba-tiba, darah keluar, bercampur dengan banyak potongan organ dalam. Pada saat yang sama, tubuh Sun Hansi langsung ditekuk menjadi bentuk yang sangat berlebihan dan tertembak ke belakang. Akhirnya, itu tertanam dalam di dinding yang rusak. Tapi saat Raja Utara hendak pergi, aku tidak tahu kapan, di depan dadanya, 2 telapak tangan padat juga tercetak di atasnya. Lalu, boom, ledakan yang mengguncang bumi terdengar melalui saluran. Dalam jarak 1000 kaki, orang-orang di semua saluran bisa mendengarnya dengan jelas. Pada saat yang sama, wajah semua orang menjadi terkejut pada saat ini. Kemudian saat berikutnya, di wajah gila Xiao Yan, gelombang pertempuran yang mengerikan menyapu saluran. Hanya dalam sekejap, semua dinding di sekitarnya runtuh, dan semua jenis harta karun di ruang batu hancur dalam sekejap. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu sejak pertempuran antara Xiao Yan dan Matahari Hansi, atau pertempuran antara Beiwang dan Matahari Hansi. Tidak ada yang menyangka bahwa di akhir pertempuran, Sun Hansi melakukan yang terbaik untuk menampilkan keterampilan bertarungnya yang mengerikan. Dengan satu pukulan, dia langsung menghancurkan sebuah kamar batu besar, dan banyak orang kuat semi-imperialis mati karenanya. Untungnya, Xiao Yan tidak mengalami kecelakaan besar dalam badai energi, meskipun dia juga terluka, tetapi dibandingkan dengan orang-orang kuat semi-imperialis yang membayar hidup mereka untuk ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi beruntung. Pada saat itu, bahkan jika Xiao Yan ingin datang pada saat itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Badai energi yang mengerikan menghancurkan ruang batu besar dalam sekejap mata. Kekuatan hanya bisa digambarkan dengan kata teror. Apa yang membuat Xiao Yan lebih terkejut adalah bahwa bahkan Raja Utara sangat menderita dari serangan itu. Saya khawatir Xiao Yan tidak dapat menggunakan Raja Utara lagi dalam beberapa hari ke depan, kecuali Xiao Yan bersedia melihat petarung seperti itu di tingkat kaisar yang bertarung benar-benar dihilangkan di depan matanya. Saya khawatir keterampilan bertarung terburuk adalah tingkat semangat yang rendah. Dalam perjalanan, Xiao Yan tidak bisa tidak mengingat pertempuran 2 hari yang lalu di benaknya.
Memikirkan keterampilan bertarung Sun Hansi, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Jika keterampilan bertarung tingkat roh dikenakan pada Xiaoyan hari ini, saya khawatir hanya teratai kemarahan Buddha dan reinkarnasi kemarahan Buddha yang dapat dibandingkan dengannya. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum emosi yang tak berdaya di wajahnya. Kelahiran benar-benar hal yang baik. Sejak lahir, ia memiliki segalanya, baik itu sumber daya budidaya atau berbagai keterampilan bertarung tingkat tinggi. Seperti dia, semuanya harus dimasukkan ke dalam segala sesuatu sendiri sebelum dia bisa mendapatkannya, dan dia berjalan di ujung pisau hampir setiap saat. Tapi ketika Xiaoyan melihat ke belakang, dia merasa lega. Meskipun tidak mudah untuk mendapatkan kekuatannya, hanya karena inilah Xiaoyan menghargai kekuatannya yang diperoleh dengan susah payah, sehingga Xiaoyan lebih memperhatikan penanaman semangat juang. Pada saat yang sama, kekuatan Xiaoyan lebih kuat daripada anak-anak keluarga bangsawan itu. Bukankah itu alasannya? Haha, bocah itu baik. Bagaimanapun, dia bisa mengetahuinya. Tampaknya melihat melalui pikiran Xiaoyan, dan tulang di tubuhnya tidak bisa menahan tawa. Mendengar pidato itu, Xiaoyan juga tersenyum tanpa komitmen, hatinya tergerak, dan langkah Tianjue di bawah kakinya ditampilkan dalam sekejap. Sosok yang terbungkus jubah hitam tiba-tiba berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan dalam sekejap mata, dia menghilang di ujung saluran. Sekarang, di aula batu besar ini, Xiaoyan tidak memiliki harapan lain. Sebaliknya, dia lebih peduli dengan tren 4 keluarga. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan keseluruhan dari 4 keluarga, mereka seharusnya sudah memasuki hutan kuno, tetapi menurut Xiaoyan saat ini, sepertinya tidak demikian. Sudah lebih dari 10 hari sejak orang memasuki reruntuhan, tetapi Xiaoyan dapat bertemu dengan matahari Hansi. Ini menunjukkan bahwa keempat keluarga tidak terburu-buru untuk pergi ke kedalaman reruntuhan. Tampaknya bahkan mereka telah tinggal di aula batu untuk waktu yang lama. Bahkan jika mereka telah meninggalkan aula batu, paling lama tidak akan memakan waktu lebih dari 5 hari. Xiaoyan yakin, 5 hari sudah cukup baginya untuk mengejar 4 keluarga. Sementara Xiaoyan terbang ke arah hutan kuno, Sun Hansi, yang dipenuhi bekas luka, masih terluka parah di suatu tempat di aula batu. Duduk di ruang batu yang kosong, Sun Hansi tidak memiliki darah di wajahnya yang putih, dan wajahnya yang setengah ungu dan hitam membuatnya terlihat semakin malu dan lemah. Batuk, Xiaoyan, aku akan melipat gandakan hutangku kali ini. Bibir dan gigi Sun Hansi bergetar, dan suaranya sulit untuk diucapkan. Pada saat yang sama, di salah satu matanya, niat membunuh Ling Lei juga merupakan semburan gila yang tak terkendali. Hehe, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Namun, pada saat ini, tawa dingin penuh olok-olok tiba-tiba datang dari ruang batu yang kosong tanpa siapapun kecuali matahari Hansi. Pada saat suara itu datang, wajah Sun Hansi sudah pucat, dan penampilannya tiba-tiba berubah. Sepasang mata dengan warna ketakutan tidak bisa tidak tinggal di kamar batu dan memindai sekeliling, dan raut wajahnya bermartabat. Setelah memasuki kamar batu, dia jelas memiliki barisan yang kuat di depan pintu kamar batu. Mustahil bagi setengah kaisar biasa untuk meledak, apalagi memasuki ruang batu tanpa pengawasannya. Tapi kalau begitu, apa yang terjadi sekarang? Saya Sun Hansi, pemimpin muda dari keluarga matahari dari 4 keluarga, tapi saya tidak tahu siapa teman ini. Saya sebenarnya bercanda dengan Anda. Sun Hansi tetap semangat, dan matanya tampak tajam dan waspada di kamar batu, dengan postur mulai ketika dia tidak setuju dengan kata-katanya. Hehe, kebetulan, keluarga Bai dan Bai Zhan juga tuan muda dari keluarga Bai. Tepat setelah kata-kata matahari Hansi jatuh, di suatu tempat di ruang batu, ruang kosong berangsur-angsur terdistorsi. Sosok yang terbungkus jubah hitam perlahan muncul di ruang batu. Sementara tubuhnya muncul, tawa dingin yang samar juga datang dari mulutnya. Ketika kata-kata itu sampai ke telinga Hansi, sorot matanya tiba-tiba membeku, dan kemudian seringai menghina muncul. Siapa aku? Ini kamu, sia-sia, Bai Zhan. Tanpa diduga, kamu masih bercampur dengan reruntuhan, tapi sayangnya, kamu ditakdirkan untuk tinggal di aula batu yang malang. Sun Hansi penuh dengan penghinaan. Dia hanya setengah kaisar, bahkan jika dia terluka parah sekarang, tidak mudah untuk membunuhnya. Mendengar pidato itu,
wajah putih di bawah jubah hitam tidak bisa tidak menunjukkan cibiran. Dengan satu tangan, dia melepas jubahnya dan menunjukkan wajah putih dan tampan berikutnya. Saat ini, ada seringai penuh sarkasme di wajah ini. Melihat ini, Sun Hansi tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit, tetapi dia tidak bisa memikirkan bagaimana setengah kaisar di depannya akan membunuhnya. Haha, oke, kamu adalah pertunjukan putih. Kamu hanya setengah kaisar. Kamu berani berbicara di depan kaisar. Aku akan melihat bagaimana kamu ingin membunuhku. Bai Zhan tersenyum tanpa komitmen. Segera, dia berjalan perlahan menuju matahari Hansi yang duduk di tengah kamar batu. Pada saat yang sama, dia perlahan mengeluarkan suara dan berkata, "Pada hari itu aku berkata kepadamu, malu hari ini, bayar kembali besok, hari ini, saatnya kamu membayar semuanya." Ketika kata-kata itu jatuh, itu tidak menunggu senyum di wajah Sun Hansi menyebar. Kemudian saat berikutnya, ketika Bai Zhan maju selangkah, ada napas yang kuat di tubuhnya. Ketika Bai Zhan datang ke matahari Hansi, napas di tubuhnya menjadi begitu kuat bahkan lebih mengerikan, bahkan Zuo Lin, putra bangsawan dari keluarga Bizi Zuo, tidak mengecewakannya. Ekspresi wajah Sun Hansi akhirnya berubah pada saat ini. Di wajahnya, seringai yang baru saja muncul secara bertahap dipadatkan dengan nafas, sampai menghilang. Akhirnya, dia berubah menjadi ekspresi yang benar-benar membosankan, dan hati dan bahkan jiwanya adalah ketakutan yang tak tertandingi saat ini. Setelah waktu yang lama, matahari Hansi gemetar dan perlahan mengeluarkan suaranya. Kata-katanya penuh dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Kamu, Dou di bintang 2, di dalam reruntuhan, di sini adalah hutan kuno yang penuh dengan binatang. Pohon-pohon kuno yang tinggi dan lurus berdiri di sini seperti sekelompok orang misterius dan kuat yang tidak akrab dengan dunia, mengabaikan apa yang terjadi di reruntuhan. Pada saat ini, di suatu tempat di hutan, sekelompok orang sedang duduk di dalamnya. Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Perhatikan baik-baik, di antara orang-orang ini, ada seorang pria parubaya dengan napas yang sangat tebal. Saat ini, dia menutup matanya dan menenangkan emosinya. Pria parubaya ini adalah pemilik keluarga matahari, Sun Suo. Saya tidak tahu mengapa, sejak dia meninggalkan Aula Batu, Sun Suo selalu merasa bahwa dia memiliki firasat buruk dan selalu berpikir bahwa dia kehilangan sesuatu, yang membuatnya sangat gelisah. Tapi dia memikirkannya dan bertanya-tanya apa yang bisa terjadi dengan kekuatannya sendiri. Mungkinkah itu matahari Hansi? Dengan pemikiran ini, Sun Suo langsung gugup, tetapi kemudian dia dengan cepat menyerah. Sekarang Sun Hansi juga seorang pejuang yang kuat dari kaisar yang bertarung. Melihat semua orang yang memasuki reruntuhan kali ini, hanya ada beberapa yang bisa mengancamnya. Tetapi bahkan orang-orang itu, bahkan jika mereka dapat menekan Sun Hansi, bagaimanapun, dia adalah kaisar yang bertarung. Namun, dia tidak mudah dibunuh. Memikirkannya, Sun Suo selalu tidak bisa memahaminya. Pada akhirnya, dia harus secara bertahap menenangkan emosi batinnya dengan latihan. Sebagai kepala keluarga, emosinya akan menarik generasi muda dari keluarga di sekitarnya. Kecemasannya hanya akan mengurangi kekuatan keseluruhan kelompok mereka. Ini bukan hal yang baik. Namun, sampai saat tertentu, Sun Suo, yang duduk diam, tiba-tiba mengendurkan alisnya yang terkunci, tetapi wajahnya tidak berubah santai. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi khawatir dan marah. Setelah beberapa napas, tubuh Sun Suo sedikit gemetar, telapak tangannya yang lebar perlahan menyebar, dan sepasang mata penuh pria tampan menatap telapak tangan kanannya. Karena dia gugup, dia tidak bisa menahan suara menelan ludah di tenggorokannya, dan ketegangan di hatinya sangat serius saat ini. Ketika anak-anak dari keluarga di sekitarnya tidak menyadarinya, saat berikutnya, piring giok bundar putih muncul di telapak tangan Sun Suo. Melihat dengan seksama, kata Hansi tertulis di piring batu giok. Namun, pada saat ini, retakan di piring batu giok menyebar seperti jaring laba-laba, tetapi dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh piring batu giok. Hansi, situasi yang disajikan di piring batu giok membuat wajah Sun Suo tiba-tiba berubah. Akhirnya, dalam tatapan gila matahari Suo, kartu giok di telapak tangannya tiba-tiba pecah berkeping-keping. Tidak, Sun Suo gemetar di mana-mana, dan semangat juang dalam topan di tubuhnya bergejolak tak terkendali pada saat ini. Tiba-tiba,
Raungan yang luar biasa keluar dari mulut matahari Suo. Kemudian, gelombang semangat juang yang mengerikan meledak dari tubuh Sun Suo, dan dalam sekejap, badai energi yang mengejutkan terbentuk, mengamuk di hutan pegunungan kuno ini. Ketika badai melanda, yang pertama terluka adalah generasi muda dari keluarga matahari yang sama. Dengan hanya satu pukulan, generasi muda dengan kekuatan yang lebih kecil dari kaisar yang bertarung ini segera terluka dan terbang keluar satu demi satu. Pada saat ini, Sun Suo tidak punya waktu untuk memperhatikan ini. Di matanya, dia membunuh. Warna merah tua membuat bagian surga dan bumi ini terasa sedikit lebih membunuh. Bau pembunuhan yang tak henti-hentinya masih ada di dunia ini. Sun Suo memegang kartu giok yang rusak di telapak tangan kanannya. Itu adalah kartu jiwa putranya Sun Hansi. Jika kartu jiwanya lengkap, itu membuktikan bahwa dia masih sejengkal. Jika kartu jiwa hanya rusak, itu berarti dia terluka parah. Namun, sekarang, kartu jiwa benar-benar rusak, yang menunjukkan bahwa Sun Hansi, jalan kematian menghilang. Sejak itu, tidak ada orang seperti itu di daratan. Hansi, anakku, siapa yang berani membunuh anakku? Aku akan mencabutmu dari tulangmu dan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Tubuh Sun Suo bergetar hebat. Telapak tangan kanannya yang memegang kartu giok membuat kekuatan tiba-tiba. Dia langsung mencubit dan meledakkan kartu giok yang rusak menjadi bubuk, meledak di udara dan menyebar bersama angin. Sampai saat ini, anak-anak keluarga matahari yang tidak tahu mengapa tidak kembali. Begitu mereka mendengar kata-kata gila yang diteriakkan oleh Sun Suo, raut wajah mereka tiba-tiba berubah. Tidak ada yang mengira matahari Hansi sudah mati. Di lapangan, dengan berdirinya Sun Suo, anak-anak lain dari keluarga Sun juga menahan napas dan menatap Sun Suo dengan ngeri. Badai pertempuran yang mengerikan masih mengamuk antara langit dan bumi. Berdiri di tengah badai, suasana hati Sun Suo tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Namun, setelah beberapa tahun, kedua putranya meninggal di tangan orang lain, dan hal yang paling menjengkelkan adalah meskipun demikian, Sun Suo bahkan tidak tahu siapa yang membunuh putranya. Hal semacam ini menenangkan suasana hatinya. Siapa itu? Siapa itu? Apakah itu keluarga Bai? Hati Sun Suo hampir gila. Memikirkan kematian kedua putranya, semangat juang di tubuhnya tiba-tiba tidak bisa ditekan. Tidak, itu tidak mungkin. Kecuali Bai Ying, tidak ada seorang pun di keluarga Bai yang akan menjadi lawan Hansi. Selain itu, Bai Ying juga adalah aula batu yang tersisa bersamaku. Dia tidak bisa membunuh Hansi. Petik 2. Sun Suo berpikir dengan hati-hati di lubuk hatinya dan menebak bahwa mungkin ada pembunuh yang membunuh putranya. Jika dia benar-benar menentukan pembunuhnya, keluarga Huo, orang-orang itu sangat misterius. Mungkinkah mereka memikirkan keluarga Huo? Niat membunuh Sun Suo berangsur-angsur meningkat, tetapi kemudian dia dikeluarkan satu demi satu. Meskipun keluarga Huo kuat, mereka sudah meninggalkan aula batu lebih awal, bahkan lebih awal dari mereka berdua. Tetapi jika keluarga Huo dan keluarga Bai terpisah, hanya akan ada yang terakhir, keluarga Zuo. Keluarga Zuo adalah yang terakhir dari 4 keluarga mereka yang memasuki reruntuhan. Selain itu, di antara 4 keluarga Zuo juga yang paling kuat. Meskipun Sun Hansi telah dipromosikan menjadi kaisar pertempuran, masih ada celah besar dibandingkan dengan Zuo Lin di tengah-tengah kaisar pertempuran bintang 2. Selain itu, keduanya adalah putra dunia, dan keterampilan bertarung mereka tidak rendah. Jika Anda benar-benar bertarung, dalam analisis akhir, Zuo Lin lebih mungkin untuk menang. Tentu saja, selain itu, secara alami ada banyak kaisar pertempuran yang kuat di reruntuhan perjalanan ini. Tetapi meskipun demikian, saya percaya orang-orang itu tidak akan pernah dengan mudah memprovokasi putra dari 4 keluarga. Oleh karena itu, sekarang tampaknya hanya orang-orang dari keluarga Zuo yang paling mungkin untuk membunuh Sun Hansi. 3 hari kemudian, di aula batu, Xiao Yan, dengan bantuan pil, memulihkan lukanya dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju ujung aula batu. Dengan preseden matahari Hansi, Xiao Yan lebih berhati-hati dalam perjalanannya kali ini. Dia menjelajahi di mana-mana dengan kekuatan jiwanya sepanjang jalan. Di satu sisi, dia menjelajahi ujung saluran untuk menemukan cara untuk meninggalkan aula batu besar, dan di sisi lain, dia juga berhati-hati untuk menjaga lingkungan.
Siapa yang tahu jika ada orang kuat yang pandai menyembunyikan napas mengikutinya dan ingin mengambil kesempatan untuk memasuki hidupnya. Akhirnya, kungfu terbayar. Akhirnya, pada hari ini, kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar. Ketika dia menjelajahi luar pada saat tertentu, tiba-tiba, kekuatan jiwanya seperti ditelan oleh sesuatu yang misterius, tetapi dia tidak dapat menemukan akhir untuk sesaat. Menyadari hal ini, Xiao Yan tidak terkejut tapi senang. Langkah Tianjue di kakinya hampir mencapai ekstrim sekaligus. Tubuh yang ditutupi jubah hitam tiba-tiba berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan menghilang di saluran tak berujung dalam sekejap mata. Setelah beberapa saat, tubuh Xiao Yan telah berdiri di depan saluran luar angkasa yang dihantui oleh cahaya lembut seperti susu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.